Episode 14, Ketulusan. Ini adalah keakraban dari tokoh senior tentara yang kamu maksud. Wajah Tang Tian merosot saat dia memandang Bing dengan hina. Dia basah kuyup dan kelelahan. Dia melayang di air seperti balok kayu. Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa ketika dia melewati pintu steri, yang menunggunya adalah aliran air yang deras dengan arus yang deras. Dia tidak pernah punya waktu untuk bereaksi, dan keluar ke tempat yang jauh. Dengan linglung, dia berada di udara. Air terjun. Dari ketinggian lebih dari 30 meter, ia jatuh ke sungai. Bahkan dengan tubuh sekuat itu, Tang Tian memuntahkan beberapa suapan darah. Tulangnya hampir patah dan pikirannya kosong. Itu baru permulaan. Seolah-olah dia berada di roller coaster, itu tidak menunggu dia untuk bereaksi ketika dia disiram oleh sungai. Itu adalah air terjun lain dan yang lagi-lagi tingginya lebih dari 30 meter. Kasihan Tang Tian, saat dia jatuh ke air, dia hampir pingsan. Mimpi buruk itu tidak punya niat untuk berakhir. Tang Tian jatuh sebanyak 6 kali. Tidak hanya itu, ia menabrak batu di sepanjang jalan dan terluka. Bahkan organ internalnya terluka parah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sekarang. Semua perubahan ini terjadi terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika mata bisa membunuh, tubuh Bing akan penuh dengan lubang berdarah. Dan dia akan mati 100 kali. Di wajah Bing terungkap rasa malu yang langka. Bahkan dia sendiri sedikit malu pada kekacauan ini. Tetapi dengan sangat cepat, ia menemukan alasan, kamu tahu, perubahan mungkin terjadi kapan saja di pintu steri. Tapi ini pertama kalinya aku melihat perubahan seperti itu. Petik 2. Bing merasa tidak beruntung. Pintu berbintang di luar Three Spirits City persis sama dengan tahun itu. Lokasi dan penampilan tidak memiliki banyak perubahan. Itulah sebabnya dia sangat senang bisa kembali ke tempat lamanya. Siapa yang tahu bahwa di balik pintu steri, itu benar-benar berbeda. Tang Tian memandang ke langit tanpa berkata-kata, planet apa ini? Bing bertanya kembali, kamu pikir aku tahu? Baik, sepertinya aku harus mengandalkan diriku sendiri. Tang Tian menutup matanya dan menghasut kekuatan sejatinya. Tanpa sadar, dia menyelinap ke dalam kondisi tenang. Seolah-olah dia tertidur. Dia melayang di atas air dan dengan arus, dia ikut dengan itu. Bing merasa aneh bahwa dia bisa memasuki keadaan seperti itu dalam kondisi seperti itu. Perbaikan Tang Tian mengejutkannya. Dia memperhatikan lingkungan dan kedalaman air dan tidak dapat menemukan sesuatu yang mengancam. Bing lalu melihat ke belakang. Kehebatan air terjun itu jatuh. Meskipun mereka jauh, kehadiran mereka masih bisa dirasakan. Dalam hatinya, dia memiliki perasaan campur aduk. Tahun itu, semua rekannya jatuh. Pemimpin telah terbunuh. Dunianya berbalik dan bahkan pintu steri terbalik. Semburan kesepian yang kuat muncul dari dalam hatinya. Apapun yang berhubungan dengannya hancur, dan mereka melayang dalam angin. Bahkan ingatan itu juga memudar menjadi gelap gulita. Perlahan, mereka tenggelam ke area terdalam hatinya. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Perasaan mengerikan apa itu? Bing memandang Tang Tian yang matanya terpejam. Tiba-tiba dia berpikir, jika bajingan ini tidak dalam kondisi tetap, dia akan mengomel. Tanpa daya, dia tersenyum. Beruntung bajingan ini lebih dari bajingan daripada dia sendiri tidak akan pergi sejauh di dingin seperti dia. Hari kedua. Tang Tian membuka matanya dan matanya berkilau. Tubuhnya benar-benar sembuh. Kali ini, ketika ia memasuki kondisi meditasi, butuh waktu lebih lama dari biasanya. Dia menegakkan tubuhnya dan melangkah ke air. Melihat sekeliling, dia menyadari itu adalah tugas yang mudah untuk berjalan di atas air sekarang. Tempat apa ini? Memang, seperti yang diharapkan Bing, begitu Tang Tian pulih, dia akan mulai mengobrol, wow, air terjun sebesar ini. Bagaimana kita bisa melewatinya? Hei, Paman, buat keributan. Ini semua karena kamu. Tidakkah kamu merasa sedikit bersalah? Petik 2. Kamu pikir aku akan bersalah? Bing mengejek dan menjawab. Dalam hatinya, kabut memudar. Dia mengangkat alisnya, kamu beruntung ini bukan planet sampah. Jika ya, kamu bisa berharap untuk makan debu. Juga, aku perlu memberitahu kamu kabar buruk. Tidak mungkin kita bisa memasuki Martial Spirit Hall. Bing mengangkat bahu dan tampak tidak bersalah, ada kemungkinan bahwa ketika kami memasuki pintu berbintang, kami memengaruhi Martial Spirit Hall. Pintu masuk ke Martial Spirit Hall berada dalam kekacauan total. Adapun alasannya, aku belum menjelaskannya. Sepertinya ini ada hubungannya dengan hubungan antara pintu steri dan tentara. Dan itu lebih dalam dari yang aku bayangkan. Petik 2. Tidak ada jalan ke Martial Spirit Hall. Itu berarti bahwa terowongan untuk memasuki kota tiga roh juga ditutup. Itu berarti mereka terjebak di planet ini. Meskipun Bing tidak bisa disalahkan untuk ini, sikap bajingan ini. Wajah Tang Tian hitam seperti pot. Dia mengepalkan giginya dan berkata, beberapa tokoh senior tentara, dan seseorang yang bertanggung jawab atas anak muda seharusnya tidak memiliki sikap seperti itu. Bing dikoreksi tanpa pertobatan, kamu tahu kami tokoh senior, ini adalah sikap tokoh senior itu. Anak muda, kamu hanya anak muda. Kamu harus rendah hati dan peduli kepada orang tua kamu. Anak muda, kamu masih memiliki jalan panjang. Petik 2. Tang Tian mengamuk dan setengah jongkok tampak seolah-olah dia akan menerkam Bing, dasar bajingan. Bing tertawa dan membalas, anak muda, jangan berpikir kamu telah mencapai sesuatu yang luar biasa dengan melewati kamar 18 angka perunggu. Sebagai kepala perwira militer,
tidak ada yang menarik di sana. Petik 2. Bajingan, aku akan membiarkan kamu memahami betapa mengerikannya kematian yang akan kamu dapatkan ketika kamu menyinggung anak muda yang seperti dewa. Petik 2. Betapa seorang anak muda idiot yang tidak tahu keterbatasannya sendiri atau dia belum lulus kamp pelatihan rekrutmen. Aku sudah melihat banyak seperti kamu. Hanya dengan satu tangan, aku akan menamparmu. Petik 2. Keduanya bertengkar di sungai. Tiba-tiba, jeritan nyaring datang dari jauh. Ada seseorang di sini. Ada seseorang di sini. Keduanya berteriak dengan suara bulat dan saling memandang dengan terkejut. Jika ada orang lain, itu berarti mereka bisa mengetahui di mana mereka berada. Tang Tian dan Bing berlari ke arah suara itu datang pada saat yang sama. Siapa itu? Tang Tian bertanya saat dia terbang. Seorang wanita. Bing lebih sensitif dengan telinganya, ada suara berkelahi. Anak muda, hati-hati. Jangan dipukuli oleh orang lain. Petik 2. Paman, lebih baik kamu menjaga dirimu sendiri. Kamu sudah sangat tua, gigimu akan jatuh. Jangan cemburu pada anak muda yang seperti dewa. Bing tampak marah ketika mendengar Tang Tian mengatakan itu. Cemburu? Hehe, tidak mungkin. Untuk pemula yang bahkan belum lulus dari kamp pelatihan rekrut, aku tidak bisa membiarkan kepala aku jatuh. Bing menjawab dengan cepat. Keduanya saling menembak tanpa mempengaruhi kecepatan mereka. Tang Tian seperti kuda liar yang keluar dari tali, sementara Bing terbang dengan cepat mengikuti di belakang Tang Tian. Di atas air mereka terbang melewati. Begitu mereka berada di pantai, mereka menerbangkan pohon. Di depan mereka adalah hutan lebat, pohon-pohon lebat membentuk lautan hijau. Tang Tian mengangkat tangannya seperti burung besar dan melangkah ke lautan pohon dan terbang. Butuh waktu sekitar 10 menit sebelum dia menemukan sasarannya. Ada sebidang tanah kosong di dalam hutan lebat. Baru saja terjadi pertarungan sengit. Ada sekitar 7 hingga 8 mayat tergeletak di sekitar. Itu kacau. Ada 5 hingga 6 orang yang melindungi seorang wanita muda. Gadis itu mengenakan pakaian mewah, anggun dan mulia. Dengan satu pandangan, kamu bisa tahu dia bukan orang biasa. Di sisinya adalah para penjaga yang semuanya ahli. Mereka tampak tenang dan galak. Yang paling mencolok adalah pria parubaya yang memiliki bekas luka di wajahnya. Dia memiliki aura membunuh. Darah menetes dari telapak tangannya dan ke lumpur. Ah Billy, lihat sekeliling. Dia memberitahu salah satu penjaga. Ah Billy mengangguk dan mulai membersihkan adegan pertempuran. Tiba-tiba, pria parubaya itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan bergumam, siapa? Keluar. Para penjaga di sekitar wanita itu membungkus gadis itu di tengah seolah-olah mereka bertemu dengan musuh. Jantung Tang Tian berdetak kencang. Dia mencoba melonggarkan langkahnya dan menahan napas. Dia tidak pernah berpikir lawan akan mendeteksi dia. Bing tiba-tiba menembus ke tubuh Tang Tian dan berbisik hati-hati. Tang Tian mengangkat tangannya dan berjalan keluar dari hutan. Dia berteriak, jangan menyerang. Aku tidak punya niat buruk. Petik 2. Mereka tahu itu anak muda. Para penjaga melonggarkan penjaga mereka kecuali pria paruh baya itu. Tanpa menoleh, dia berteriak, San Chen. Salah satu penjaga yang tampak kurus memiliki sinar lampu merah di matanya, tingkat kelima. Dia belum mengaktifkan meridian darahnya. Petik 2. Tidak meridian darah yang diaktifkan. Semua orang tampak aneh. Para penjaga tertawa sedikit. Bahkan pria parubaya itu terkejut, aku tidak pernah berpikir aku bisa bertemu orang murni di sini yang belum mengaktifkan meridian darah mereka. Tidak ada yang peduli tentang Tang Tian. Sebaliknya, wanita yang dilindungi melihat Tang Tian dengan rasa ingin tahu. Hati Tang Tian bergerak. Ketika dia mendengar mereka berbicara tentang meridian darah. Dalam ingatannya, satu-satunya hal yang bisa dihubungkan dengan meridian darah adalah Onyx Soul. Mungkinkah? Yang lain membiarkan penjaga mereka turun dan Tang Tian memasang wajah tanpa niat untuk melukai, aku minta maaf mengganggu. Aku tersesat di sini. Aku ingin bertanya, di mana tempat ini? Petik 2. Hutan gelap. Salah satu penjaga menjawab. Heh, dan planet apa ini sebenarnya? Tang Tian bertanya dengan lugas. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandang Tang Tian. Pria parubaya itu bertanya, dari planet mana kamu berasal? Tang Tian mengangkat bahu, aku juga tidak tahu. Ketika aku melangkah ke pintu steri, aku segera disapu sungai. Lalu tiba-tiba, aku jatuh dari air terjun. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Petik 2. Kecuali ada pintu berbintang di hutan gelap. Gumam lelaki paruh baya itu. Kata-kata Tang Tian tidak memiliki kekurangan. Dia mendongak dan menatap Tang Tian, ini adalah planet hutan Humble. Planet hutan Humble, Tang Tian tidak yakin. Dia belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya. Karena itu, ia bertanya dengan terang-terangan, rasi bintang manakah itu? Tidak ada. Dia pria parubaya dengan santai berkata, itu milik Onyx Soul. Memang, itu seperti yang dia duga. Tetapi Tang Tian tidak bangga akan hal itu. Jika dia tidak tahu apa rasi bintangnya, maka dia tidak akan dapat menentukan lokasinya. Bolehkah aku bertanya apakah ada di antara kamu yang memiliki peta semua planet? Bisakah kamu menjualnya kepada aku? Tang Tian menatap mereka. Sisanya tertawa tiba-tiba. Ah Billy mengejeknya, bajingan, apakah kamu ingin meninggalkan planet hutan Humble? Kamu bisa berhenti bermimpi. Belum pernah ada seorang pemula, yang belum mengaktifkan meridian darahnya, yang telah berhasil keluar dari Humble Forest Planet. Petik 2. Tang Tian merasa geli.
Apa hubungan meridian darah dengan meninggalkan planet? Cukup, Billy. Kamu sudah selesai. Pria parubaya itu berbalik dan menguliahinya, dia bukan orang jiwa Onyx. Tidak memiliki meridian darah yang diaktifkan. Dia normal. Dia seniman bela diri tingkat kelima. Untuk anak seusianya, sudah cukup baik. Siapakah di antara kamu yang di tingkat kelima pada usianya? Petik 2. Ketika yang lain mendengar, mereka memerah. Anak muda, kita menuju ke Black Mountain City. Jika kamu bersedia mengikuti kami, maka ikutilah. Pria parubaya memandang Tang Tian. Dia berkata dengan serius, namun, aku harus mengingatkan kamu. Perjalanan kita tidak akan aman. Kamu harus menjaga diri sendiri. Jika kamu dalam bahaya, tidak ada yang akan menyelamatkan kamu. Petik 2. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Tang Tian mengangkat tangannya untuk menunjukkan. Baik, pria parubaya itu tidak bertele-tele. Dia mengangkat suaranya, kemasi barang-barangmu dan bersiaplah untuk pergi. Kita harus mencapai Talang Putih besok malam. Pantau waktu kamu. Petik 2. Pria parubaya itu berbalik dan menatap cemas pada wanita muda itu, Nona, aku minta maaf kamu harus melalui semua ini. Paman Mulei, jangan khawatirkan aku. Wanita muda itu tampak patuh. Dia berkata dengan suara lembutnya, aku di posisi 3 teratas sekolahku. Mulei tampak terhibur. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat puas dengan kinerja Nona. Dalam perjalanan, jalan itu sangat sulit. Itu normal bahwa dia dan orang-orangnya terbiasa dengan itu, tetapi dia tidak pernah berharap Nona, yang diberi makan dengan sendok perak, tidak memiliki sepatah kata pun keluhan. Semua orang menghormatinya untuk ini. Ayo pergi. Mulei menampilkan gayanya yang cepat dan tegas. Dia berjalan melalui hutan lebat sendirian. Meskipun Mulei telah mengingatkannya sebelumnya, semua orang memperlakukan Tang Tian seperti sampah. Sangat mengesankan mendapatkan kekuatan tingkat kelima pada usia muda. Tapi di Black Mountain City, anak muda manapun yang memiliki sedikit reputasi bisa melakukannya juga. Dan semua pemuda ini biasanya telah mengaktifkan setidaknya 2-3 jenis meridian darah. Orang biasa akan dibenci kemanapun dia pergi. Sebaliknya, rindu itu penasaran dengan Tang Tian. Dia belum pernah melihat orang asing sebelumnya. Halo, aku Gusue. Tang Tian menyeringai dan mencoba membuat senyumannya seakrab mungkin. Hai, Tang Tian di sini. Apakah kamu masih sekolah, Tang Tian? Gusue memiliki sepasang mata coklat hazel yang paling indah dan kulit seputih salju. Dia memiliki hidung tinggi dan wajah berkontur. Sosoknya luar biasa. Enggak, Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku meninggalkan sekolah sekitar setengah tahun yang lalu. Bagaimana dengan kamu? Masih sekolah? Petik 2. Setahun lagi sebelum aku lulus. Aku iri padamu. Usia yang begitu muda, dan kamu bisa pergi untuk menjelajah. Mata Gusue berbinar. Tang Tian menggelengkan kepalanya, sulit untuk keluar. Lalu, apakah kamu menyesal? Gusue bertanya. Tang Tian tertegun. Dia menggelengkan kepalanya, tidak, meskipun itu sulit, aku sudah belajar banyak hal. Dan melakukan banyak hal yang selalu ingin aku lakukan. Aku sangat senang. Gusue sedikit terkejut dengan jawabannya. Dia tidak bisa menahan emosinya dan bergumam, bagus sekali. Mulei memperhatikan emosinya dan berkata, berbahaya jika kamu keluar, kamu akan kehilangan nyawa kapan saja. Gusue mengerutkan bibirnya, ini yang paling aman untuk berbaring di rumah sepanjang hari. Tang Tian tersenyum dan tertawa. Mulei tidak senang. Dia menatap Tang Tian, bajingan, berapa banyak tempat yang baru saja kamu lewati? Berapa banyak yang telah kamu lalui? Dunia luar jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Misalnya, jika itu adalah kumpulan orang yang kamu temui alih-alih kami, kamu akan mati. Petik 2. Mungkin kamu benar. Tang Tian tiba-tiba menghapus senyumnya dan berkata dengan serius, tapi, ada beberapa hal, beberapa pemandangan, kamu akan mencoba semua cara untuk melakukannya untuk melihat dunia. Jika kamu tidak pergi, kamu akan merasa menyesal selama sisa hidup kamu. Petik 2. Hati Mulei sedikit tergerak. Dia kemudian mengerang, naif. Tang Tian tidak membantah, dia hanya membuat wajah jelek untuk Gusue. Gusue menutup mulutnya dan terkikik. Dia berjalan di hutan dengan kecepatan yang mengejutkan. Semua penjaga berpengalaman. Mereka tahu di mana harus mendirikan kemah dan bagaimana menghindari binatang roh bintang. Itu membuka mata Tang Tian. Tang Tian dan Gusue yang paling banyak bicara. Dapat dilihat bahwa Gusue tertarik dengan petualangannya. Tapi peringatan Mulei membuat Tang Tian dilindungi dengan topik ini. Tang Tian dengan santai bertanya tentang situasi di Humble Forest Planet dan akhirnya mengerti mengapa ketika dia menyebutkan bahwa dia ingin meninggalkan planet hutan Humble, semua orang menertawakannya. Planet hutan Humble sedang diperintah oleh jiwa Onyx. Meski tidak kuat, peraturan di sini ketat. Untuk meninggalkan planet hutan Humble, ada banyak batasan ketat. Yang paling terbatas adalah kuota. Dan kuota yang diberlakukan ini menjadi yang paling diperjuangkan di Humble Forest Planet. Tang Tian linglung ketika mendengar berita ini. Dia selalu berpikir, untuk memasuki atau meninggalkan planet, yang dibutuhkan hanyalah uang. Jika seseorang ingin pergi, mereka bisa. Bagi Tang Tian, ini adalah berita buruk. Tang Tian bahkan lebih terkejut melihat sikap Gusue dan Mulei terhadap kelompok bela diri terhormat. Mereka tidak terkesan. Tentu saja, itu hanya apa yang dipikirkan Tang Tian. Lagi pula, dia tidak berani mengungkapkan bahwa dia berasal dari grup marsial terhormat.
Langit berubah gelap dan wajah semua orang menjadi lebih serius. Mereka mempercepat. Tang Tian dan Gu Sue bisa merasakan perubahan di atmosfer. Keduanya menghentikan diskusi dan fokus. Tang Tian mengangkat pengawalnya. Dia bisa merasakan ki yang berbahaya. Mulei yang mengamati Tang Tian diam-diam terkejut melihat sensitivitas Tang Tian. Mulei mengamati Tang Tian dalam gelap. Dia tidak bisa melihat sejarah Tang Tian, tetapi dia bisa memasuki Humble Forest Planet dari tempat yang tidak dikenal di Steridor. Dia tidak sederhana. Bagi klan Gu, variabel mendadak seperti itu bagus. Akhirnya, ketika langit malam turun, talang putih muncul di depan mereka. Selokan bukit kecil ini sangat istimewa. Itu sekitar 1 meter lebar, dan lumpur di luar selokan semuanya hitam. Tapi di selokan, semuanya putih salju. Itu sangat luar biasa. Kami akhirnya di Talang Putih. Gu Sue menghela nafas, sekarang kita di White Talang, Black Mountain City tidak begitu jauh sekarang. Binatang roh bintang tidak berani mendekati Talang Putih. Petik 2. Tang Tian berjalan ke selokan dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat yang spesial. Semua lumpur di selokan itu benar-benar putih seperti salju. Dia dengan santai meraih segenggam lumpur dan rasanya seperti salju. Meskipun para penjaga masih tetap berhati-hati, ekspresi mereka jauh lebih santai sekarang. Mereka semua kelelahan dari pertarungan dan perjalanan panjang sepanjang hari. Bahkan Gu Sue tersenyum. Talang Putih sangat dekat dengan kota Black Mountain. Banyak seniman bela diri muncul di sini dan tidak ada yang berani mengatur serangan. Gu Sue bisa mengatakan bahwa Tang Tian tertarik oleh Talang Putih. Dia menjelaskan kepadanya, semua benda putih di Talang Putih adalah sejenis pasir salju. Tidak ada gunanya, tetapi binatang buas dan bintang roh tidak menyukainya. Jadi semua orang akan mendapatkan di sini dan menjualnya di kota. Orang-orang kemudian akan menyebarkannya di luar pagar dan gerbang untuk pencegahan. Petik 2. Tang Tian tiba-tiba khawatir. Setelah dia melalui 293 pertempuran, hampir primitif baginya untuk bereaksi cepat. Dia seperti macan tutul lincah dan tiba-tiba dia melihat ke arah salju yang melompat keluar. Gu Sue hanya merasakan visinya menjadi gelap dan bayangan menutupi visinya. Sebelum dia bereaksi, dia didorong oleh Tang Tian. Dia menjerit. Tepi pedang tipis itu seperti serangan ular, menghancurkan aksesoris di kepalanya. Bahaya tergores melewati kepalanya. Dia tidak pada waktunya untuk bereaksi, hanya untuk merasakan dunia berputar, dan tiba-tiba dia berguling-guling di lantai. Dorongan ini lebih cepat dari apapun. Tang Tian memeluk Gu Sue dan seperti labu, mereka berguling ke pasir salju selokan putih. Iya. Terkesiap ringan bergema melalui asap tipis di udara. Mulei dan para penjaga berteriak, tetapi tidak ada yang memberi rasa aman bagi Tang Tian. Terkesiap cahaya yang melayang di udara tampaknya meledak di sisi telinga Tang Tian. Rambut Tang Tian berdiri. Tanpa berpikir, dia melangkah keras dengan kaki kanannya. Memeluk Gu Sue, dia maju ke depan. Dengan Heavenly Dragon Energy, dia melangkah ke pasir salju dengan kaki kirinya. Bang, pasir salju tak terbatas meledak di belakangnya, tampak seperti pemandangan musim dingin yang bersalju. Dia berharap itu akan menghalangi visi lawan. Sinar kegelapan menembus pasir salju. Hampir pada saat yang sama, Tang Tian merasakan bahaya. Dia menamparkan telapak tangan kanannya di tanah. Meminjam energi dari itu, dia menghindar ke samping dengan sekuat tenaga. Tes. Suara tipis dan pudar memecah kesunyian. Sinar energi tidak terdeteksi melayang di Tang Tian. Tanpa suara, lubang seperti ibu jari kasar berlekuk di tanah. Dang. Tabrakan yang memekakkan telinga terdengar di belakang Tang Tian. Pada saat yang sama, ada teriakan Mulei. Tang Tian menggunakan kesempatan ini dan berlari maju dengan Gu Sue di tangannya. Dia berlari beberapa kaki sebelum berhenti. Dan pada saat ini, Tang Tian kembali ke kenyataan. Ketakutan yang berkepanjangan menguasai hatinya, lututnya lemas. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya pucat. Dia baru saja menolak kematian. Hanya dengan abid, dia akan kehilangan nyawanya. Sungguh pembunuh yang mengerikan. Tang Tian menelan ludah dengan susah payah, saat dia melihat ke tempat kejadian. Seorang pembunuh berbaju hitam dan topeng putih. Dia ditutupi pakaian hitam. Setiap kali dia mengeluarkan pedang tipisnya dan menembus, Mulei berjuang. Kuat. Tang Tian memandang tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pembunuh dengan gaya seperti itu juga pertama kalinya dia melihat pedang yang tipis. Pedang seperti itu tidak memiliki bilah. Hanya ada satu kegunaan, yaitu untuk menembus. Di depannya, kekuatan menusuk pembunuh ini bersih dan tepat. Mulei menjerit terus-menerus. Kedua telapak tangannya diselimuti cahaya perak, tubuhnya dikelilingi oleh aura, dia tampak seperti dewa yang telah turun. Gerakannya besar dan ganas. Penjaga lainnya juga luar biasa. Mereka mirip dengan Liang Qiu. Tapi, pada akhirnya, pembunuh berpakaian hitam itu di atas angin. Pembunuh berpakaian hitam itu menggerakkan sosoknya dengan cepat, dia tidak dapat diprediksi. Setiap gerakan terlihat sangat mudah dan ringan, bahkan pedangnya, ketika dia mengacungkannya, tidak memiliki suara sama sekali. Mengambang ringan saat menusuk. Itu membuat Mulei dan yang lainnya kalah. Untuk pertama kalinya, Tang Tian menyaksikan yang lain berkelahi dan hatinya menjadi dingin. Pembunuh berpakaian hitam itu seperti kabut hitam dalam gelap. Praktis mustahil untuk berjaga-jaga terhadapnya, dan dia sangat tidak terduga. Sangat kuat. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba,
Pembunuh hitam berpakaian menyapu pedangnya beberapa kali. Dalam kegelapan, pedang itu menggambar beberapa sapuan sinar hitam. Dang, Mulei dan yang lainnya hanya merasakan sensasi terbakar di tangan mereka. Energi yang mencengangkan datang dan mereka mundur kembali. Pembunuh berpakaian hitam bergerak dan melangkah keluar dari medan perang dengan mudah. Dia membalikkan wajahnya yang bertopeng putih, dan melihat ke arah Tang Tian. Mengangkat kedua tangannya seperti burung hantu, dia menghilang di hutan. Jangan mengejar, Mulei berteriak. Wajahnya dilukis dengan rasa takut. Penjaga lainnya jatuh ke tanah. Setiap wajah mereka dilukis dengan cerita seolah-olah mereka baru saja dirampok. Hati Tang Tian sedingin es. Instingnya gesit dan sensitif. Tampilan pembunuh berpakaian hitam yang dia berikan sebelum dia pergi, adalah untuknya. Tang Tian menekan dingin sedingin es di dalam hatinya dan berbalik untuk bertanya pada Mulei, siapa itu? Kia, Mulei tampak mengerikan. Dalam suaranya, dia bisa mendengar ketakutan, pembunuh gelap Humble Forest Planet yang paling terkenal. Menurut rumor, dia memiliki tirai meridian darah kegelapan. Di antara meridian darah peringkat perak, dia adalah yang teratas. Teknik pedangnya luar biasa dan dia jarang memiliki musuh. Banyak ahli yang telah mati oleh tangannya. Dia dikenal melakukan hal-hal hanya demi uang, selalu meminta harga tinggi. Setiap kali dia harus tampil, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, itu harus setidaknya 500.000 koin bintang. Petik 2. 500.000 koin bintang, Tang Tian dikejutkan oleh nomor ini. Bahkan ketika dia berada di titik terkaya, dia tidak pernah punya uang sebanyak itu. Tidak masalah apakah dia kalah atau menang. Sebenarnya, Tang Tian ingin mengatakan bahwa itu konyol. Tetapi ketika dia berpikir tentang teknik pedang Kia yang memikat, dia menelan hukumannya. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Tang Tian, Mulei menyatakan, sampai hari ini, dia hampir tidak memiliki catatan misi yang tidak lengkap. Hanya ada 2. Ini yang ketiga. Kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak akan datang lagi. Ketika dia gagal misi, dia tidak akan pernah menyerang lagi. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Tang Tian menghela nafas lega. Yang panjang. Pembunuh dalam pakaian hitam memberinya terlalu banyak tekanan. Semacam suram, firasat mematikan. Seolah-olah dia berdansa dengan kematian. Bajingan ini sangat menakutkan. Tang Tian masih berpikir. Tapi dia tidak memperhatikan tatapan Mulei. Mulei memandang Tang Tian dengan aneh. Serangan menyelinap Kia muncul tanpa tanda. Jika dia memakai sepatu Tang Tian, dia tidak akan pernah merasakannya. Tapi Tang Tian berhasil menghindari serangan Kia. Dan itu dalam situasi ketika dia membawa rindu. Tapi, kalau begitu, dia juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Bisa jadi Tang Tian beruntung, atau hanya karena reaksinya cepat. Bagaimanapun, Tang Tian tidak melakukan banyak hal dalam aspek lain seperti teknik bela dirinya. Mulei tiba-tiba tersenyum pahit. Apakah nasibnya menemui jalan buntu? Dia benar-benar menaruh harapan pada seseorang yang tidak dia kenal. Juga, dia hanya orang biasa. Seorang bajingan yang belum membuka meridian darahnya. Sulit untuk menemukan jalan keluar di planet hutan Humble. Bahkan jika dia berasal dari kelompok bela diri terhormat, sulit untuk bertahan hidup di planet hutan Humble. Sungguh wilayah meridian darah. Seniman bela diri dari grup marsial terhormat memiliki tubuh yang lemah. Di mata Mulei, mereka lumpuh. Meskipun mereka memiliki pengetahuan tinggi tentang bagaimana menggunakan harta, selama mereka dipukul sekali, para seniman bela diri dari grup marsial terhormat akan menjadi seperti boneka compang camping, terbelah menjadi beberapa bagian. Mulei sama sekali tidak terkesan. Meridian darah memiliki pandangan cemerlang. Itu sangat trendy dalam film. Mulei tidak setuju untuk itu. Tapi dia tidak berpikir bajingan yang tidak mengaktifkan meridian darahnya ada gunanya. Orang biasa tidak akan pernah berhasil dalam apapun. Kata-kata seperti itu tidak direkayasa oleh Mulei. Dia merasa bahwa pemikirannya sendiri konyol. Seseorang tanpa mengaktifkan meridian darah dan dengan kekuatan hanya di tingkat kelima. Tang Tian memang yang terburuk. Biasanya, anak muda pada usia ini akan sudah mengaktifkan meridian darah bahkan jika tingkat mereka tidak tinggi atau tidak banyak. Baiklah, dia orang asing. Mulei hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan ini. Tetapi ketika dia melihat tatapan Tang Tian, itu tenang. Dia melihat rindu yang menakutkan, pucat dan hatinya hancur. Gusue dengan erat memegang Tang Tian, wajahnya pucat pasi, matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Mulei mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mungkin juga mengandalkan dirinya sendiri. Kia, aku tidak akan membiarkanmu terluka rindu. Ayo pergi. Mulei segera berubah pikiran, kita akan memasuki kota malam ini. Yang lain mendengar dan mengepak koper mereka. Nona, maaf. Kamu hanya akan harus menderita lebih lama. Mulei mendorong Gusue. Gusue menanggung rasa takut di hatinya dan memaksakan senyum, sambil gemetar, dia berkata, aku baik-baik saja. Dia melirik Tang Tian, yang rindu meraih begitu erat sehingga jari-jarinya berubah pucat, Mulei menarik pandangannya dan berkata kepada Tang Tian, maaf merepotkan Bro Tang untuk merawat Nona. Semua orang mengubah cara mereka memandang Tang Tian. Jika bukan karena Tang Tian sebelumnya, Nona mungkin telah diculik. Dan ini membuktikan bahwa Tang Tian adalah teman, bukan musuh. Tang Tian mengangguk dengan cepat, tidak masalah. Tang Tian melihat ke arah Qi yang menghilang. Ketakutan di hatinya memudar dan menyalipnya adalah perasaan yang kuat akan berkelahi. Memang berbeda bertanding dengan seorang ahli.
Dalam hatinya, dia sebenarnya ingin berdebat dengan lawannya lagi. Meskipun dia tahu kekuatannya tidak cukup untuk melawan Qia, keinginan ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Tang Tian menghela nafas panjang. Mata anak muda itu berubah damai. Tang Tian, kamu harus bangun. Tang Tian, kamu harus menjadi lebih kuat. Tang Tian, kamu harus mengalahkan Qia. Petik 1. Di matanya yang tenang, itu menjadi lebih kuat dan ditentukan. Seolah-olah punggungnya dipenuhi belatung yang ingin membunuh, itu sedalam itu. Tang Tian tidak bisa membantu tetapi mulai merenungkan. Jika dia menghadapi Qia di waktu berikutnya, metode apa yang akan dia gunakan untuk menangani pembunuh berpakaian hitam yang mengerikan? Kamu harus takut. Ah Billy memandang Tang Tian yang menghela nafas, dan berpikir dia pasti baru saja kembali ke dunia nyata. Dia menghibur, kamu sudah tidak terlalu buruk. Untuk bisa lolos dari kematian dari Qia. Dia adalah Qia, pembunuh kulit hitam paling terkenal di Humble Forest Planet. Kamu tidak tahu, ketika aku melihatnya, pikiran aku menjadi kosong. Kamu tahu apa hal pertama yang terlintas di pikiran aku ketika aku bereaksi? Ya, tuanku, kita sebenarnya masih hidup. Tuhan memberkati kita, kita tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Petik 2. Diam. Ah Billy. Mulai meledak di belakang kedua pria itu. Dia jelas tidak puas dengan sikap Ah Billy. Ah Billy menjulurkan lidahnya. Tang Tian tersenyum. Dia tidak mengungkapkan pikirannya sendiri. Dia tidak keberatan dipermainkan, tetapi dia tidak akan pernah mengekspos ambisinya sendiri dan keliaran di depan siapapun. Meskipun Ah Billy sarkastik, dia bukan orang jahat. Gusue juga menertawakan wajah lucu Ah Billy. Wajah dan ketakutan Gusue yang indah segera diambil alih dengan senyuman. Dia adalah orang yang paling cantik yang pernah ada. Ah Billy tertegun. Tang Tian sedikit terpana juga, tapi perhatiannya segera tertarik oleh sesuatu yang lain. Yaya. Sejak Yaya menelan inti roh bintang semangat ular, ia tertidur lelap. Saat ini, Yaya tiba-tiba terbangun dan muncul dari kabinet bela diri Aquarius. Melompat, itu melompat ke bahu Tang Tian. Wajah kecilnya masih mengantuk. Tangannya yang gemuk menggosok-gosok matanya sedemikian rupa sehingga wajahnya terdistorsi. Wow, sangat imut. Gusue langsung tertarik pada Yaya. Yaya yang setengah tertidur ketakutan oleh seruan Gusue. Dengan teriakan, itu melompat dari bahu Tang Tian dan berdiri di atas kepalanya. Dengan satu tangan mencengkeram rambut Tang Tian dan yang lainnya ke busurnya. Itu berjongkok seolah-olah dia berada dalam adegan pertempuran dan menatap Gusue. Mata Gusue berkilau. Ekspresi wajah Yaya sangat lucu terutama ketika dia berjongkok dan pantatnya mencuat keluar, bergetar ketika menatap Gusue. Yaya tidak disuap oleh keramahan Gusue. Mata kecilnya menatap tajam padanya seperti dua kacang hijau yang meledak saat mencoba mengancam Gusue. Swoosh! Tang Tian kesakitan. Potongan rambut yang ditarik oleh Yaya sangat menyakitkan. Bajingan ini. Dia menangkap Yaya dengan pandangan jijik dan mencubitnya diam-diam sebagai balas dendam atas apa yang Yaya lakukan padanya. Kasihan Yaya, tergencet seperti bola lumpur. Itu sangat dilanggar. Membeku. Itu tidak memiliki persiapan untuk apa yang dialaminya saat ini. Ini adalah ritme kebangkitan kamu. Aye, seorang jenderal roh kuncup. Mulai berpengetahuan luas. Ketika dia melihat Yaya, dia langsung mengenalinya. Bat Spirit General. Luar biasa bukan? Mata Gusue berbinar. Dia adalah pengisap benda lucu. Dia belum pernah melihat jenderal roh yang imut. Pangkat jenderal roh terendah. Mulai memutar matanya dan berkata dengan lembut, dari segi esensi, itu adalah jenderal roh yang belum terbentuk, sangat gesit. Petik 2. Memang, orang asing ini tidak layak dinanti-nantikan. Ketika Mulai melihat Yaya, dia tidak lagi memiliki harapan pada Tang Tian. Jenderal roh Bat adalah jenderal roh tingkat rendah. Tidak ada nilai absolut. Tang Tian benar-benar memelihara jenderal roh tingkat rendah seperti itu. Meskipun jenderal roh kuncup tidak akan terbatas pada batas waktu seperti jenderal roh yang dipanggil dari kartu umum roh, kekuatan bertarung mereka hampir nol. Tidak ada yang benar-benar akan memilih jenderal roh kuncup sebagai asisten pejuang. Tapi, melihat Tang Tian menyelamatkan nyawa Nona. Dia membuat kata-katanya terdengar bagus. Yang lain juga tampak aneh. Seorang jenderal roh yang kuat adalah asisten yang luar biasa. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan kekuatan. Semakin kuat sang jenderal roh, semakin baik. Itu fakta. Sebaliknya, semakin lemah jenderal roh, itu umumnya berarti bahwa lawan juga lemah. Hipotesis semacam itu sebagian besar benar. Orang biasa yang sangat miskin. Ah Billy bersiul, Tang Tian, ini harus menjadi jenderal roh paling aneh yang pernah aku lihat. Apakah begitu? Tang Tian sepertinya tidak memperhatikan humor Ah Billy. Dia berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Yaya tidak terlalu kuat, sangat cerdas. Dia terus memerasnya saat dia berbicara. Kasihan Yaya, sekali lagi itu dilanggar. Segera, itu memutar matanya. Apakah kamu tidak memuji aku? Ini disebut Yaya. Gusue tidak peduli jika Yaya kuat. Di matanya, Yaya terlalu manis. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya dengan penuh harap, bisakah aku memeluk? Tang Tian dengan enggan menempatkan Yaya di tangan Gusue, hati-hati. Agak sengit. Petik 2. Itu sama sekali tidak ganas. Yaya, yang telah melarikan diri dari tangan iblis, melompat dan memeluk jari Gusue seperti beruang koala. Gusue dipindahkan. Dia mengangkat Yaya dengan hati-hati, penuh cinta. Tang Tian melirik Yaya.
Dasar bajingan tanpa integritas. Aku akan menyelesaikan skor dengan kamu nanti. Beraninya kamu menarik rambutku. Matilah kamu. Yaya cemberut dan memeluk jari Gusue lebih erat. Lihat, itu Black Mountain City. Petik 2. Tiba-tiba, sorakan Billy menyela Tang Tian. Tang Tian dan yang lainnya setengah jalan melalui gunung. Di bawah kaki mereka ada jalan melengkung. Jika mereka melihat ke bawah, jauh di bawah kaki mereka, sebuah kota yang mulia dibakar seperti binatang buas. Itu duduk diam dalam gelap. Black Mountain City jauh lebih besar daripada Starwind City, sangat megah dan memiliki gedung-gedung tinggi yang padat seperti bambu. Menurut Mulei, karena binatang roh bintang sering muncul di tempat ini, semua bangunan tinggi dibangun untuk bertahan melawan binatang roh bintang. Para prajurit yang menjaga gedung-gedung tinggi semuanya setidaknya tingkat kelima. Dengan itu, Mulei memandang Tang Tian. Kedengarannya luar biasa. Tang Tian berseru. Tidak ada yang tahu bahwa dia berpura-pura. Mulei menarik pandangannya. Bagaimanapun juga, dia manusia, dan tidak baik menatapnya. Dia tidak ingin mengganggu Tang Tian, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua prajurit ini setidaknya mengaktifkan satu dari meridian darah mereka. Tang Tian berpikir itu luar biasa. Bangunan-bangunan tinggi itu padat dan penuh sesak. Berapa banyak prajurit yang dibutuhkan? Jika masing-masing dari mereka setidaknya tingkat kelima dan di atas, maka aman untuk mengatakan standar di Black Mountain City jauh lebih tinggi daripada Rainbow Constellation. Saat menyerang klan Yu, Tang Tian melewati gedung-gedung tinggi ini. Jika panah ditembak oleh seniman bela diri tingkat kelima itu, Tang Tian merasa bahwa dia tidak akan bisa mengelak. Memang kuat. Seorang seniman bela diri yang kuat seperti Mulei memandang rendah tentara biasa ini, tetapi Tang Tian tidak memiliki pemikiran seperti itu. Setiap hari, dia dimarahi oleh Bing dengan sangat buruk, seolah-olah dia bahkan seorang anggota baru. Dalam hati Tang Tian, seorang prajurit yang dapat memasuki perkemahan tentara baru adalah seorang ahli. Gusue, yang sedang menggoda Yaya, tiba-tiba mengerutkan kening, pamanmu. Dia cerdas dan cerdas. Dia bisa mengerti bagaimana Mulei menginginkan untuk setiap bagian dari rumput dalam situasi putus asa dan mencekik seperti itu. Tetapi untuk Tang Tian, dia merasa berbeda. Tang Tian telah menyelamatkan hidupnya. Jika itu orang lain, reaksi pertama ketika mereka berada di bawah situasi yang tegang mungkin akan melarikan diri. Reaksi pertama Tang Tian adalah untuk menyelamatkannya. Bahkan di saat-saat berbahaya seperti itu, dia tidak banyak berpikir, itu semua tentang kemampuan. Tang Tian adalah anak muda yang adil, terhormat dan baik hati. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Apa hubungan nasibnya dengan Tang Tian? Tang Tian telah menyelamatkannya sekali. Dia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas nasibnya. Mulei menangkap tatapan Miss dan memerah. Dia bingung. Ke kota, Mulei berkata dengan cepat. Para penjaga yang menjaga kota akrab dengan Mulei dan yang lainnya. Tapi ketika mereka melihat Mulei datang sendirian, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mulei memiliki pengalaman yang kaya. Saat dia melihat ekspresi penjaga, hatinya tenggelam. Dia tahu pasti sesuatu akan terjadi. Lindungi Nona. Mulei berkata rendah. Wajah penjaga lainnya dengan hikmat seolah-olah mereka melihat musuh besar. Gusue mengubur kepalanya. Dia hanya peduli menggoda Yaya. Dia sangat tenang. Para prajurit tidak menghentikannya. Dia pergi ke kota dengan lancar. Tapi Tang Tian memperhatikan ada bayangan dalam gelap. Alis Tang Tian sedikit terjalin. Dia berbisik kepada Gusue, aku bisa mencium bau busuk yang berbahaya. Gusue menghentikan semua yang dia lakukan dan mengangkat kepalanya. Dia menoleh ke Tang Tian dan tersenyum, tidak bisa dihindari untuk memiliki bahaya tertentu. Dia menempatkan Yaya yang bengkak itu menghadap ke belakang ke bahu Tang Tian dengan ringan dan berkata dengan serius, sebaiknya kamu pergi. Temukan penginapan dan duduklah. Jika kamu ingin meninggalkan planet ini, ada kesulitan. Tapi kamu hanya perlu mencari tahu lebih lambat dan akan ada jalan. Aku berharap yang terbaik untukmu. Terima kasih telah menyelamatkan hidup aku. Petik 2. Tang Tian menyandarkan kepalanya dan menatap Gusue dengan serius. Di matanya yang coklat, memancarkan sinar ketulusan. Kamu dalam masalah besar, bukan? Tang Tian tiba-tiba bertanya. Aku akan pulang. Masalah apa yang mungkin ada di rumah? Gusue berkedip ke Tang Tian dengan nakal. Tang Tian memandang Gusue sejenak lalu tiba-tiba menggaruk kepalanya dan tersenyum, itu benar. Kesulitan apa yang akan kamu hadapi jika pulang? Maka aku akan pergi dulu. Petik 2. Gusue tersenyum ringan, angin malam berhembus di antara rok panjangnya yang biru, dan sisi-sisi kemasannya hancur sedikit. Namun dia masih begitu lembut dan anggun. Tang Tian melambai padanya dan berkata dengan keras, aku pergi. Dia berbalik dan menghilang di jalanan. Gusue tersenyum seperti biasa dan berkata dengan ringan, ayo pergi. Saat Tang Tian berbelok ke sudut, dia berhenti. Hah, kamu ingin menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Bing melayang. Suaranya penuh sarkasme. Dia orang yang sangat baik. Tang Tian menjawab dengan tidak relevan. Dia melihat ke langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, akan sangat disayangkan jika orang seperti dia meninggal. Kamu pikir kamu siapa? Bing mencaci, kamu seorang penyelamat. Atau seorang pahlawan besar. Tolong, jangan berpikir kamu adalah orang yang luar biasa hanya karena kamu telah menyelesaikan kamar 18 angka perunggu. Petik 2. Bukan itu.
Tang Tian menggelengkan kepalanya, wajah tenang, tapi apakah kamu tidak berpikir itu menyedihkan? Apa hubungannya ini denganku? Aku hanya seorang perwira militer. Bing mengangkat bahu. Tang Tian memutar matanya, tapi aku tidak berharap dia mati. Lagi pula aku sudah bilang, Bing tidak senang. Juga, jika kita membantu mereka, kita mungkin bertemu Kia lagi. Aku ingin berdebat dengannya sekali lagi dengan serius. Petik 2. Tang Tian meninggalkan Bing dengan kalimat ini dan meninggalkan bayangan di belakang, menuju ke arah Gusue dan yang lainnya menghilang. Setelah Bing mendengar itu, dia tertegun. Meskipun Bing terbiasa mendengar hal-hal gila dari Tang Tian, tidak pernah ada kalimat yang berdampak sebesar ini. Kia super kuat. Dari sudut pandang Bing, dia tangguh. Dan dia jelas bukan seseorang yang bisa ditangani Tang Tian. Tetapi ketika dia mendengar Tang Tian menyebutkan bahwa dia ingin berdebat dengan Kia, ada keinginan besar untuk bertarung. Bing tiba-tiba terkejut. Dia tahu Tang Tian begitu baik sehingga dia bisa mendengar bajingan ini serius. Sial. Bing mengutuk. Apakah ini bajingan keluar dari pikirannya? Dia tidak punya peluang untuk menang. Sebaliknya, peluang dia mati dalam pertempuran itu lebih dari 90%. Apa gunanya itu? Dalam kegelapan, bayangan tepat di depannya lebih keras kepala daripada sebelumnya. Ketika Gusue melihat reruntuhan halaman, hatinya tenggelam. Ini rumahnya. Ada kenangan berharga. Tatapan mulai cukup kuat sehingga dia bisa membunuh. Dia tiba-tiba ingat, ketika dia memasuki gerbang kota, raut wajah para prajurit itu aneh. Ayo berkemas. Gusue menjadi tenang dan berkata dengan ringan, mari kita buat tempat dan biarkan semua orang beristirahat. Mulai mengangguk dan mulai membersihkan reruntuhan dalam diam. Mereka mengira situasinya akan buruk, tetapi mereka tidak pernah berpikir itu akan seburuk ini. Lawan telah secara terbuka menghancurkan tempat ini, itu sudah cukup untuk melihat betapa biadabnya dia. Mereka dapat membayangkan bahwa ketika besok datang dan mereka menunggu serangan, mereka akan ditekan di bawah gunung. Bagi lawan untuk menghancurkan hal-hal seperti ini, itu berarti bahwa mereka percaya diri. Tidak tahu kapan, salju mulai turun. Billy dengan santai menemukan beberapa balok kayu dari reruntuhan dan menyalakan api. Semua orang berkumpul di sekitar api. Suasananya suram. Gusue sebaliknya sangat tenang dan damai. Dia mendongak ke langit dan mengulurkan tangannya dan menangkap sepotong kepingan salju. Dia bergumam, aku ingat ketika aku masih muda, ayah akan selalu membuat manusia salju bersamaku ketika salju turun. Hari ini, salju turun lagi, pastilah ayah aku di surga yang takut aku kesepian. Petik 2. Mata mulai memerah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Gusue menjaga pandangannya dan duduk di atas orang dewasa. Bahkan sekarang, dia tidak terlihat seperti sedang dalam keadaan menyesal. Sepertinya dia bahkan tidak duduk di atas tumpukan lumpur. Sebaliknya, dia duduk dengan lembut di kursi kulit yang nyaman. Rok panjang biru dan putih tampak seperti langit dan awan yang luas. Dia membungkuk tiba-tiba dan mulai membungkuk dengan serius, terima kasih semuanya telah membawaku ke sini. Kalian semua, kamu sudah melakukan bagianmu. Silakan pergi. Gusue masih tersenyum riang, aku tidak pernah berpikir hal akan berubah menjadi yang terburuk. Perjuangan apapun sekarang tidak ada artinya dan tidak ada artinya. Aku adalah bagian dari keluarga Gu, mereka tidak akan membunuhku. Kamu semua memiliki keluarga sendiri, mohon jangan berkorban tanpa arti. Petik 2. Penindasan, seperti penindasan yang mematikan. Bahkan Billy yang meriah menggigit bibirnya erat-erat dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga pucat. Semua penjaga lainnya tampak sedih dan marah, semua mata mereka berkaca-kaca. Silakan pergi. Gusue memohon, tolong jangan biarkan aku hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupku. Semua orang menundukkan kepala dan tetap diam. Pamanmu. Gusue berbalik untuk melihat Mulei. Wajah Mulei dipenuhi bekas luka. Dia kedinginan seperti patung dan emosinya kembali normal, kalian semua, pergi. Hal ini telah berakhir. Jangan sia-siakan hidup kamu begitu saja. Petik 2. Billy mengertak erat dan berkata dengan marah, aku tidak akan pergi. Aku juga tidak. San Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi. Aku juga tidak. Setelah mendengar semua ini, Mulei meledak dan berteriak, keluar sekarang. Siapapun yang berani berhenti di depan aku akan bunuh mereka sendiri secara pribadi. Petik 2. Bos besar, Billy menangis. Tanpa menunggu dia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba bayangan hitam melintas dan ekspresinya membeku. Putong, dia jatuh tersungkur. Mulei bergerak seperti angin. Ketika dia bergerak, itu selalu sangat akurat dan tepat. Segera, semua orang jatuh telungkup dan semua tidak sadar. Kecuali San Chen. Bawa mereka pergi. Mulai menatap San Chen, kamu memiliki kepribadian yang paling tenang dan paling kuat. Aku akan menyerahkannya kepada kamu. Jika mereka mati, apa yang akan terjadi pada keluarga mereka? Aku sudah cukup hidup. Bagaimana dengan mereka? Jangan mempertimbangkan sendiri, tetapi kamu harus memikirkan keluarga mereka. Pergi malam ini ingat, jangan berhenti. Petik 2. San Chen mengepalkan giginya dengan erat. Dia tidak berani membalas. Dia takut jika dia mengendur, air mata akan mengalir. Bang bang bang. Dia bersujud kepada Mulei dan Gusue 3 kali dan mengangkat yang lain. Dia mulai berjalan keluar. Air matanya mengaburkan visinya. Air mata mengalir di wajahnya seperti mutiara. Dia mengepalkan giginya dengan erat.
San Chen menghilang dalam gelap. Beban terakhir Mulei adalah dari dadanya. Dia mengambil sebotol anggur dan menyerahkan kepada Gusue, Nona, minum 1 atau 2 suap untuk menghangatkan tubuhmu. Gusue mengambil botol itu dan mengeluarkan gabusnya. Dia mengisap dengan mulut kecilnya. Segera, wajah adilnya merah seperti apel. Anggur itu terlalu kuat untuknya, Gusue hanya bisa mengerutkan kening. Mulei tertawa-tertawa. Dia sendiri mengambil sebotol anggur dan mulai menelan. Anggur keluar dari mulutnya dan membasahi pakaiannya. Dia tidak keberatan. Dalam satu mulut, dia minum seluruh botol. Salju semakin membesar. Tiba-tiba, ada serangkaian langkah kaki yang padat. Mulei membuka matanya. Ada sedikit kemabukan dalam dirinya. Mendukung lehernya, dia tetap diam. Mulei mengambil sebotol anggur lagi dan menikmatinya. Gusue duduk di samping, memegang botol di kedua tangannya seolah-olah dia tidak mendengar langkah kaki. Tawa gila memecah kesunyian. Hahaha, sepupu aku yang tersayang Sue, kamu akhirnya kembali. Aku lelah menunggu. Jika ada kecelakaan di sepanjang jalan, aku mungkin akan menyesal seumur hidupku. Petik 2. Seorang lelaki jangkung, kokoh, dan kuat menembus kerumunan. Dia adalah Guwu. Hidung bengkok, mata sipit sempit. Bibirnya tipis dan mulutnya tajam. Namun, ia memiliki mata coklat kemerahan yang sama dengan Gusue. Dia menatap Gusue dengan rakus. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu Gusue, tapi tepat di depannya berdiri Gusue merah memerah. Tanpa sadar, dia bernapas berat, dia sangat cantik. Guwu, dalam perjalanan ke sini, aku bertemu Kia. Apakah kamu mengirimnya? Gusue tiba-tiba bertanya. Guwu mendengar nama Kia dan murid-muridnya mengerut. Sebagai seorang pemikir cepat, keserakahan di matanya tiba-tiba menghilang. Kia. Pembunuh malam Kia. Kamu bertemu dengannya. Petik 2. Guwu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan licik. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tidak ada orang di sekitar mereka. Keraguannya tumbuh. Dengan kekuatan Mulei, dia tidak pernah bisa melindungi Gusue tanpa kehilangan nyawanya melawan Kia. Mustahil. Kecuali, seseorang membantu mereka. Ada beberapa pemikiran di hatinya, namun di wajahnya, dia tetap tenang. Sister Sue, jangan menuduh aku. Mengapa aku harus meletakkan tangan aku pada Sister Sue? Aku menunggu Sister Sue melahirkan seorang putra untuk aku. Petik 2. Aku pikir juga begitu. Gusue menjawab dengan tenang, The Snow Rainbow Blood Meridians di tubuh aku. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin sepupu Wu tidak tahu? Sayang sekali itu adalah meridian darah yang tersembunyi. Atau yang lain, bagaimana seseorang berani memberontak di keluarga kita? Sepupu Wu, apakah aku benar? Petik 2. Meridian darah pelangi salju. Para penjaga di sekitar Gu Wu megap-megap. The Snow Rainbow Blood Meridian adalah meridian darah terkuat di keluarga Gu. Setelah diaktifkan, itu akan membentuk sinar pelangi salju yang indah di sekitar tubuh. Dalam keluarga Gu, semua orang tahu tentang Snow Rainbow Blood Meridian, karena teknik bela diri terkuat dari keluarga Gu, Rainbow Blade diperlukan seniman bela diri untuk mengaktifkan Snow Rainbow Blood Meridian. Sejarah keluarga Gu berusia 200 tahun. Tidak ada orang muda yang berhasil memiliki Snow Rainbow Blood Meridian. Keinginan keluarga Gu untuk Snow Rainbow Blood Meridian bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar. Setiap kali seorang gadis lahir, mereka akan memikirkan cara untuk menyelidiki apakah mereka telah menerima Snow Rainbow Blood Meridian. Tentu saja, ada jenis yang tidak dapat dideteksi, dan itu adalah meridian darah tersembunyi. Meridian darah yang tersembunyi hanya akan muncul pada seseorang setelah usia 16 tahun. Tidak mungkin seseorang bisa mengaktifkan meridian darah tersembunyi, tetapi jika itu diteruskan ke generasi berikutnya melalui kelahiran maka ada kemungkinan besar bahwa anak itu akan memiliki Snow Rainbow Blood Meridian. Wajah Gu Wu berubah. Dia tidak pernah berpikir Gusue akan benar-benar memberitahunya rahasia seperti ini. Dia bukan satu-satunya di keluarga Gu. Dia yakin bahwa beritanya akan pergi ke semua anggota keluarga Gu lainnya malam ini. Tidak peduli apa, dia harus menangkap Gusue malam ini. Apa yang dilakukan tidak dapat dibatalkan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Gu Wu tertawa, salju turun sangat deras. Bagaimana Sister Sue tahan dingin? Sister Sue, sebaiknya kamu ikut dengan aku. Petik 2. Gusue menggelengkan kepalanya, terima kasih sepupu Wu untuk kebaikanmu. Aku tinggal di sini malam ini. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Petik 2. Gu Wu tersenyum, Da Wei, bawa Nona kembali ke rumah besar. Seorang pria kekar sedingin es berjalan menuju Gusue. Bang! Tiba-tiba, kepalan tangan muncul di depan Da Wei. Mata Da Wei mengerut dan dia sedikit menggerakkan jari kakinya untuk menghentikannya. Mulai mengangkat dirinya dan berdiri tegak, mata pemabuk itu berkilau. Siapa yang berani menyentuhnya, jika Miss sudah mengatakan dia tidak ingin pergi? Da Wei mengerang, pergi dan mati. Tanpa sadar, ada dua belati di tangannya. Belati biru yang berkilau. Sekali lihat dan kamu bisa tahu mereka beracun. Menggerakkan tubuhnya, dia menghilang. Mata Mulai bulat dan marah, dan berteriak, kamu mencari kematian. Api hijau muncul dari dalam tubuhnya. Mulai, yang dibakar, tampak seperti dewa perang. Mencengkeram telapak tangan kanannya menjadi kepalan, nyala api hijau berkumpul di kepalanya dengan kecepatan yang mengejutkan. Lalu, dia keluar semua. Bang! Api menyala dan bayangan memantul.
Da Wei ringan mengguncang belati di tangannya dan api hijau tersebar. Dia tampak serius. Tian King Mulei, kamu memang sesuai dengan reputasimu. Aku mendengar bahwa orang-orang dengan Meridian Green Blood Surgawi semuanya loyal dan berani. Jika kamu bersedia, Mulei, aku akan melihat kamu sebagai tangan kanan aku. Gu Wu berkata sambil melihat tatapan Mulei yang menyala-nyala. Kamu, Mulei membenci, dari hidungnya, dia mendengus, apakah kamu layak? Wajah Gu Wu berubah muram, karena kamu tidak tahu bagaimana beradaptasi, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Da Wei, jangan biarkan ada yang hidup. Petik 2. Tanpa sepatah kata pun, siluet Da Wei bangkit dari kabut. Murid Mulei mengerut, kabut-kabut. Fox Shadow's Blood Meridian, adalah jenis meridian darah peringkat perak. Dia bisa mengubah dirinya menjadi kabut. Dia akan sulit dihadapi. Tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di hati Mulei, Heavenly Green Blood Meridian-nya juga berada di peringkat perak. Mulei berteriak dan api hijau tumbuh. Mengambil langkah besar, dia menurunkan pinggangnya dan meninju. Dengan kecepatan yang menakjubkan, api hijau berkumpul di tinjunya. Gumpalan api mengitari tinjunya dengan kecepatan tinggi. Heavenly Swirling Flame Fist. Da Wei bergerak dengan cara iblis yang aneh, memunculkan bayangan kabut, mengambang tak terduga. Mulei melawan kecepatan cepat dengan kecepatan lambatnya, dengan kekuatan yang tampaknya 30.000 kati, sementara Da Wei anehnya cepat, seperti kilat. Sinar bayangan hijau dan abu-abu terjalin. Kadang-kadang, ada suara tabrakan. Dimanapun Da Wei muncul, dia membawa kabut. Kabut semakin tebal dan tebal, Mulei mulai kelelahan. Kabut itu seperti jaring laba-laba besar yang tak terlihat, menangkapnya. Mulei mengambil napas dalam-dalam dan mengubah metode tinjunya. Mendorong kepalan tangan, nyala api tornado hijau muncul. Mengubur kepalanya, dia menarik satu pukulan demi satu. Dalam sekejap mata, dia menghasilkan 12 api tornado. Kedua-belas tornado api ini melingkari tubuh Mulei dan membentuk cincin api hijau. Dimanapun api tornado melintas, kabut itu hilang. Sosok Da Wei tiba-tiba dipercepat. Kabut kemudian berubah lebih tebal lagi. Kabut abu-abu melayang ke arah Mulei. Api tornado yang mengejutkan mulai melambat. Haha, sepupu Sue, sepertinya kamu ingin aku mengundang kamu secara pribadi. Gu Wu tertawa lama kemudian dia mengulurkan tangannya seperti burung besar. Kemudian, dia menerkam ke Gu Sue. Kamu berani. Murid Mulei dipenuhi dengan kemarahan, dia tiba-tiba menggunakan kedua tinju untuk meninju ke arah Gu Wu yang ada di udara. Dua sinar aura kepalan hijau memenuhi udara. Ketahui keterbatasanmu sendiri. Gu Wu mengejek. Tiba-tiba, telapak tangan diselimuti oleh lapisan cahaya perak. Cahaya perak bercahaya. Tanpa menghindar, dia menyambut dua sinar aura kepalan hijau dan menamparnya dengan ringan. Swoosh! Aura tinju runtuh seperti dua gelembung. Di udara, wajah Gu Wu dicat merah. Namun dalam sepersekian detik, ketenangannya kembali seperti biasanya. Tanpa mengubah sosoknya, dia terus menuju Gu Sue. Mata Mulei bersinar. Belati biru yang berkilau tiba-tiba muncul di pinggang Mulei seperti ikan biru. Ci! Darah memuntahkan. Luka itu diwarnai dengan cahaya biru. Itu tampak menakutkan. Mulei membeku. Warna biru meluas ke seluruh tubuhnya. Hahaha. Melihat Gu Sue semakin dekat, hati Gu Wu dibakar. Dia tertawa jahat, sepupu Sue, mulai hari ini dan seterusnya, kamu milikku. Petik 2. Dia mengulurkan tangannya dan mengaitkan 5 jarinya. Persetan. Suara orang asing tiba-tiba meledak di telinga Gu Wu. Kelopak mata Gu Wu berkedut. Tanpa bereaksi, kepalan tangan semakin besar di bidang visinya. Bajingan. Gu Wu sudah cepat. Ketika dia menurunkan dua kepalan tangan Mulei, itu mungkin tampak seperti tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya, itu tidak mudah. Tinju ini sangat cepat dan sempurna sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam panik, dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk menutupi wajahnya. Bang! Dia merasakan energi besar meledak dari telapak tangannya, seolah-olah dia baru saja dipukul oleh palu yang berat. Tubuhnya terbang di udara. Ini. Dia tidak punya waktu untuk berteriak, menukik, tinju lain mengenai daerah perutnya. Seperti seekor udang, dia membungkukkan badannya dan bola matanya melotot keluar. Ekspresinya membeku. Sial, sial, itu. Tuan muda, Da Wei kaget. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan Mulei dan pergi ke Tang Tian. Yang brengsek, kamu layak mati. Tang Tian jijik. Niatnya untuk membunuh terus meningkat. Ketika dia bergegas ke sini, dan melihat apa yang terjadi, dia merasa jijik. Tang Tian bergegas menuju Da Wei, yang datang tepat padanya juga. Semua bajingan, harus mati. Niat kuat untuk membunuh bangkit di hatinya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh semua bajingan ini secara brutal. Tanpa menunda, dia menerkam ke depan. Mencengkeram telapak tangan kirinya ke dalam genggaman, riak terbentuk. Seolah-olah jaring laba-laba berada di bawah kendalinya. Tang Tian telah menciptakan salah satu dari jenis riak. Da Wei, yang bergegas ke pukulan gegar otak, berubah lamban. Semua riak menghantam tubuhnya dan seketika, semua ototnya membeku. Ini, getaran. Hati Da Wei menjadi dingin. Tapi dia tidak takut. Berteriak, dia membawa belati ke arah Tang Tian secepat kilat. Dua sinar bekas luka biru pudar menyapu udara. Mata Tang Tian sedingin es.
Jika dia menggunakan bayangan kabut untuk bertarung dengannya, dia mungkin tidak akan merasa kesulitan. Tetapi jika dia sulit bersamanya, Tang Tian tidak kalah dengannya. Mengambil napas dalam-dalam, dadanya tiba-tiba ambruk. Mengumpulkan semua energi di tubuhnya, dia mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya keluar. Tinju itu sekeras piring. Palem monumen besar. Bekas cahaya biru dan segel grid monumen palem bertabrakan. Bekas luka biru pudar menembus jauh ke dalam meterai grid monumen palem. Da Wei tidak akan terancam oleh teknik bela diri peringkat 5. Da Wei tidak mengecewakan penjaganya. Dia tidak bisa memastikan meridian darah apa yang diaktifkan oleh anak muda ini. Itu biasa menggunakan meridian darah sebagai teknik membunuh. Jika dia tidak memiliki meridian darah, maka grid monumen palem tidak akan pernah bisa bertahan Indigo Tone. Indigo Tone adalah teknik bela diri peringkat 6. Dengan perbedaan level, itu berarti dua seniman bela diri itu tidak hanya satu perbedaan tingkat. Desir. Segel monumen besar palem meledak tanpa tanda. Da Wei hanya merasakan belati di tangannya memantul dan dia kehilangan semua energi di tangannya. Dia pikir itu adalah teknik pembunuhan yang hebat. Itu hanya energi naga langit, dan itu bukan level tinggi. Da Wei segera menilai kekuatan bajingan ini. Tingkat kelima, dan dia cukup yakin. Kecuali dia memiliki meridian darah yang sangat kuat, jika tidak, dia sendiri yang akan memenangkan pertempuran ini. Telapak tangannya membalik dan menangkap belati. Membungkuk sedikit seolah dia adalah pemangsa yang bersiap menerkam mangsanya. Seketika, Da Wei menghilang. Sinar bekas luka biru mengkilap dan dingin terjalin dan menyala di bidang visi Tang Tian. Tang Tian melakukan tindakan aneh, kuda, kedua tangan dan jari terulur seolah-olah dia sedang memeluk bola besar. Untuk apa itu? Kedua kakinya tenggelam dalam ke lantai dan dia membenamkan tubuhnya lebih dalam. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tajam setajam ujung pedang melintas di mata Tang Tian. Perasaan berbahaya yang sangat kuat di udara menyebabkan rambut tubuh Tang Tian berdiri tegak, perhatiannya terfokus di depannya, intuisinya seperti air menyebar. Pengalaman paling berharga yang didapat Tang Tian dari kamar 18 figur perunggu, adalah tidak peduli seberapa rumit dan berantakan situasinya, tidak peduli seberapa kuat bahaya itu, ia harus mampu menjaga ketenangan dan konsentrasinya. Itu adalah hasil dari menyerang kamar angka perunggu 18 sebanyak 293 kali. Aura bahaya yang menusuk terus-menerus menyerang kondisi mental Tang Tian, tetapi tatapannya tidak berubah sedikitpun. Hatinya menjadi sangat, sangat tenang. Mengulurkan kedua tangan, dengan tingkat gemetar yang sangat halus, dia membuka jari-jarinya, yang terus berfluktuasi. Menyebarkan vortex. Satu pusaran kecil demi satu berputar dengan cepat, perhatian Tang Tian belum pernah terjadi sebelumnya terfokus. Sejak dia mengatasi kamar 18 angka perunggu, rasanya seperti dia memasuki negara yang sama sekali baru. Kekuatan sejati dan teknik bela dirinya tidak banyak berubah, tetapi kondisi mentalnya sebenarnya memiliki terobosan besar. Setelah menyerang kamar 18 angka perunggu 293 kali dengan scattering vortex, itu adalah teknik bela diri yang paling ia gunakan, itu bisa dilepaskan dengan cepat, dan dapat mempengaruhi perilaku lawan, menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Di dalam kamar 18 angka perunggu, jumlah angka perunggu itu 18 kali lipatnya, ia harus terus meminjam kekuatan scattering vortex, untuk melibatkan disposisi lawan. Menghadapi cahaya biru yang berbahaya, dia tidak tahu mengapa, tetapi pikiran Tang Tian tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya 10.000 meter dari cakar Ghost Claw. Adegan gesekan yang diciptakan antara ujung jari Ghost Claw dan udara, membuat Tang Tian berpikir untuk melompati batu di atas air. Melompati batu di atas air akan menghasilkan pusaran, melintasi permukaan air, dan akan ditembak dari air. Permukaan. Jantung Tang Tian melonjak, melonggarkan tangannya dengan tenang membawa perubahan. Setiap jari-jarinya, memiliki lapisan tambahan true power yang berputar cepat. Setiap kali dia mengusap jari-jarinya, putaran kecepatan tinggi dari kekuatan sejati itu seperti batu loncatan yang dilemparkan, meluncur di permukaan udara, sangat cepat dan halus. Jumlah pusaran meningkat dengan cepat. Di antara bayangan lengan, tiba-tiba muncul pusaran raksasa. Satu pusaran kecil demi satu, menghasilkan peluit, itu seperti metli burung, dengan gesit memasuki lapisan dan lipatan cahaya biru. Terbang Falcon Vortex. Robin, Falcon PUNCH. Teknik membunuh. Tanpa sadar, Tang Tian memahami teknik pembunuhan scattering vortex. Dia sangat gembira. Visi Da Wei dibutakan oleh selimut cahaya putih yang berkilauan. Seolah merpati yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Apa itu tadi? Terkejut, Da Wei hanya merasakan belati di tangannya berbenturan dengan meja putar yang cepat, kekuatannya melenceng. Kawanan burung bertabrakan dengan sinar biru. Ketajaman sinar biru langsung tersandung. Pusaran putih itu seperti sekawanan burung panik. Setiap pusaran berputar dengan kecepatan mengejutkan. Ketika mereka bertabrakan dengan sinar biru, mereka segera bermunculan. Di antara pusaran, mereka bertabrakan dan akan melompat keluar dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Lapisan cahaya biru bertindak seperti garis pertahanan yang kuat. Seolah sekelompok roh bintang binatang menerkam ke dalamnya, dinding pertahanan runtuh. Pusaran bersiul. Da Wei terdiam. Mereka mungkin terlihat tangguh, tetapi mereka dikurung. Tidak peduli bagaimana mereka berusaha, mereka tidak bisa terbang. Yang terburuk, dia ada di kandang ini. Siapa sebenarnya pria ini? Saat ini, Da Wei tidak lagi meremehkan pria ini.
Teknik bela diri misterius seperti itu menggerakkannya. Sial. Sama seperti Dawei yang ketakutan dan curiga, sesosok manusia tiba-tiba muncul di depannya, wajah kegembiraan yang tak tertandingi, muncul di bidang penglihatannya, air liur cipratan hampir terciprat ke wajahnya. Bajingan, bajingan, bajingan. Tang Tian pecah menjadi omelan besar, namun telapak tangan kanannya diam-diam bercampur dalam Flying Falcon Vortexes. Monumen besar Palm Print. Dawei hanya bisa merasakan sejumlah besar kekuatan aneh, dengan keras menabrak tulang rusuknya. Berbahaya. Dawei marah memarahi, mulut berdarah mengalir ke tenggorokannya, dan dia meludahkan. Hahaha, terima kasih atas pujiannya. Petik 2. Suara arogan Tang Tian muncul dari belakang tiba-tiba. Dawei kaget karenanya. Tidak peduli tentang hal-hal lain, dia jatuh ke tanah. Puh. Dia hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Di mana bajunya dipotong? Apakah itu aura pisau? Aura pisau tajam menyapu tubuhnya. Tantui dari Tang Tian menciptakan lengkungan yang sempurna. Meskipun dia mengelak, Dawei tidak senang tentang hal itu. Baru saja, dia berlari maju tanpa peduli di dunia ini. Ketika pusaran menghantam dadanya, dia bahkan tidak perlu melihat, dia tahu bahwa dadanya akan sepenuhnya memar. Tapi apa yang terburuk, adalah jejak monumen besar palem di tulang rusuk kirinya, kemungkinan besar itu menjadi cacat. Apa yang membuatnya tidak berani berhenti sedikit pun adalah teriakan di belakangnya. Memukul, 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 memukul. Sua sua sua. Lengkungan yang diciptakan oleh pola silang bersilang Tantui, terus-menerus dan tak terputus, seperti belatung di tulang, cemas menggigit tubuhnya. Jika bukan karena rasa takut, dia akan sudah dipelintir dan dihancurkan oleh semua bilah berselang kaki berselang. Tantui seperti pedang, Dawei sudah mengetahuinya, tapi dia belum pernah melihat Tantui yang sangat kuat. Tantui dapat dirilis berturut-turut. Dawei, yang hampir menangis, merangkak di lantai. Dia tampak mengerikan. Tang Tian sangat gembira. Sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia berdebat dengan seseorang sejak dia menyelesaikan kamar 18 angka perunggu. Perasaan ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Jelas, lawannya jauh lebih kuat darinya, tetapi dia tidak pernah merasa tertekan. Terutama ketika dia membalas. Itu adalah perasaan berbahaya yang kuat, dia merasa bahwa dia membalas sehingga semuanya kacau. Pada akhirnya, dia di atas angin. Tang Tian semakin bersemangat menyerang. Kapan terakhir kali dia bertarung sampai puas? Dia selalu ditekan di kamar 18 patung perunggu. Bahkan sampai terobosan terakhir, dia tidak pernah unggul. Tetapi saat ini, ketika dia melihat keadaan menyesal Dawei dalam menghindar, darah Tang Tian mendidih. The Flying Falcon Vortex membangkitkannya. Seolah-olah dia memukul ayam. Sebelumnya, semua metode yang dia tidak berani gunakan, semua metode aneh, dia mulai mengada-ada dan mereka mulai mengalir seperti hujan. Dawei merasa dia akan menjadi gila. Tidak masuk akal. Melampaui akal sehat. Itu masih di luar akal sehat. Apapun yang digunakan lawan, ia selalu merasa canggung dan tidak bisa menghalanginya. Dawei telah melalui semua pertempuran besar dan kecil, dan mengalami ratusan pertempuran, tetapi dia belum pernah mengalami yang seperti ini, dimasukkan ke dalam situasi yang sulit, begitu canggung, begitu tak tertahankan. Guwu, yang baru saja dipukuli sampai pingsan oleh Tang Tian, dibangunkan oleh bawahannya, dan setelah melihat pertempuran terjadi, dia terkejut dan marah. Kalian semua sampah, kenapa kalian semua hanya berdiri di sana, cepat dan serang. Kutukan Guwu menyebabkan pengawalnya terjaga, mereka semua mengeraskan tekad mereka, dan seperti lebah mereka bergegas bersama. Dawei akhirnya menghembuskan napas, dalam waktu yang singkat, dia hampir memiliki air mata mengalir di pipinya. Dia mengepalkan giginya, saat tatapan dingin terpancar dari matanya, akhirnya tiba saatnya untuk menyerang. Tang Tian sudah berjuang ke titik kegilaan. Entah itu iman, atau niat untuk bertarung, dia sudah berada di puncaknya setelah bertemu beberapa lawan yang terus menekannya. Saat ini, jika Qia muncul, dia tidak akan pernah menerkam. Selain itu, apa yang datang kepadanya hanyalah sampah. Tang Tian bersiul lama, mengulurkan tangannya dan melompat seperti burung besar. Kemudian dia mendarat di antara para penjaga. Apa ini? Apakah bajingan ini gila? Guwu menatap Tang Tian dengan linglung, tapi apa yang terjadi selanjutnya mengubah ekspresinya. Tang Tian seperti harimau menerkam kawanan domba, tidak ada yang bisa menghalanginya. Peluit panjang melampaui mereka, menyebabkan semua orang menderita kekalahan telak. Dia hanya merasakan kekuatan sejatinya menembus, niatnya untuk bertarung terbakar. Dia sangat ceroboh. Flying Falcon Vortex tersebar di antara orang-orang dan palem monumen besar yang ganas dan kekuatan Tantui. Energi naga langit yang eksplosif, dengan energi tubuh Derek yang tajam, meminjam kedua energi saat menggunakan Staining Fall. Di antara, ada gerakan aneh dan metode yang tidak bisa diingatnya dengan benar. Segudang metode sukses yang tidak dapat dipertahankan. Tidak ada yang bisa dicegat. Mereka besar jumlahnya, tetapi dibandingkan dengan 18 sampah busuk dari kamar 18 angka perunggu, dalam hal pengkhianatan dan celaka, mereka tidak sebanding sama sekali. Mulai yang tak kenal takut, begitu terguncang dengan shock sehingga dia melupakan luka-lukanya sendiri, berbicara pada dirinya sendiri, dunia sebenarnya memiliki orang-orang yang begitu berani dan kuat.
Gusue yang tenang, mulutnya terbuka lebar di wajah pucatnya, Tang Tian menyapu seluruh tanah. Banyak sekali orang yang tidak bisa dianggap enteng di depannya, dan pemuda mungil yang licik dan berbahaya, adalah beberapa karakter. Da Wei yang awalnya siap untuk menyerang berubah wajahnya saat dia menyaksikan. Dalam periode waktu yang singkat itu, keinginan di dadanya untuk menyerang kembali, adalah kobaran api yang mengamuk yang telah menyusut menjadi obor, dan menyusut lebih jauh ke dalam nyala lilin. Ketika dia melihat Tang Tian berteriak marah, dan dengan satu tinju menyebabkan 3 penjaga terbang, keinginan untuk memukul mundur ukuran lilin langsung padam. Dia panik dan tiba di sebelah Gu Wu, memeluknya, dan berlari. Pantat dan pahanya menjadi dingin, setelah mengalami tantui dari Tang Tian, menyebabkan celananya terbelah dengan lubang besar, tetapi Da Wei tidak peduli lagi dengan rasa malu. Kenapa kamu berlari? Gu Wu berjuang dengan sekuat tenaga, dan berteriak, aku tidak percaya bahwa dia, satu orang, dapat mengalahkan kita semua. Gu Wu memberi kuliah. Pada akhirnya, dia bosan. Dia kemudian bertanya, bagaimana hasilnya seperti ini? Kalimat ini bergema di benak Da Wei, bagaimana melakukannya? Dia jelas-jelas yakin tentang hal itu, dia tahu dia bisa menang, akhirnya jelas diatur, itu jelas sesuatu yang dalam genggamannya tetapi itu menyelinap pergi. Siapa sebenarnya pria aneh ini? Gu Wu menamparkan kepalanya dengan keras, frustrasi, aku seharusnya tahu. Kia, itu benar, dia pasti orang ini yang menyelamatkan Gusue dari tangan Kia. Itu pasti dia. Petik 2. Setelah mendengar itu, Da Wei tertegun. Semua perasaan yang dia tekan di dalam hatinya menghilang tiba-tiba. Tampaknya tidak buruk kalah dari pria yang berhasil melarikan diri dari tangan Kia. Berhenti. Gu Wu tiba-tiba berteriak. Saat itu, setelah berlari setelah beberapa jalan, Da Wei berhenti. Lompat ke atap, di tempat yang lebih tinggi. Kata Gu Wu. Da Wei bingung, tapi dia masih melompat ke gedung yang lebih tinggi tanpa bertanya. Mereka bisa menyaksikan adegan pertempuran dengan jelas. Para penjaga semua berbaring di tanah. Tang Tian melihat ke kiri lalu ke kanan, seolah-olah dia belum menyelesaikan tugasnya. Cepat, sembunyikan. Jangan biarkan dia melihatmu. Gu Wu berkata dengan tergesa-gesa. Hati Da Wei sangat gembira. Jika bajingan melihat mereka, dia akan mengejar mereka sampai sejauh itu. Dia membawa tuan muda di punggungnya dan berlindung dalam kegelapan. Gu Wu baru saja pulih dari keterkejutan. Dia lebih pucat dari sebelumnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah dengan nada Schadenfreude. Anggota lain akan mendapat kabar, Gusue tidak bisa lagi merahasiakannya tentang meridian darahnya lagi. Mereka akan mengejarnya. Petik 2. Kita tunggu saja di sini. Mereka bisa mengalami orang gila seperti itu. Petik 2. Bagaimana nasib keluarga kita bisa begitu buruk? Da Wei mengangguk setuju. Ya, mengapa kami yang sangat sial? Sudah ditakdirkan bahwa malam ini akan menjadi malam tanpa tidur untuk Black Mountain City. Bing memandang Tang Tian dari sebuah situs tidak jauh. Dia bisa mengatakan Tang Tian masih ingin melanjutkan. Tang Tian benar-benar ingin melanjutkan. Di bawah tekanan semangat pertempuran, dia benar-benar asyik ke dalamnya. Di kamar 18 figur perunggu, ia berulang kali ditindas selama berhari-hari. Dia benar-benar menahan energi, dia tidak mau mengakui kekalahan, dia tidak ingin dirusak berulang kali oleh 18 busuk-busuk. Dia dengan gigi mengepalkan giginya dan bertahan, dia memeras otaknya, dan melakukan yang terbaik untuk memikirkan setiap metode pertempuran. Dia mencoba berbagai variasi dan gaya, mencoba berbagai rencana. Semua pengalamannya, terbentuk hanya setelah kegagalan berulang dan kerusakan. Akhirnya dia dengan penuh semangat mengatasi kamar 18 angka perunggu, dan periode ketika dia akhirnya menerobos kamar itu, dia pikir dia dalam ilusi. Sejak Tang Tian mulai berinteraksi dengan kamar 18 angka perunggu, ia terus-menerus dalam posisi tertekan, dan itu adalah posisi yang sepenuhnya ditekan. Dia hampir menjadi putus asa dan bahkan tidak bisa melihat sedikit kemenangan. Tang Tian memaksa dirinya untuk perlahan-lahan bertahan, dia berjuang terus-menerus di bawah tekanan, dan sepertinya tidak ada gunanya untuk berjuang. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk keluar, tetapi mentalitas tertekan akan selalu ada di tubuhnya. Dan setelah tiba di planet hutan Humble, untuk bertemu seorang seniman bela diri yang kuat seperti Kia, Tang Tian masih dalam situasi di mana ia ditekan. Sampai hari ini. Ketika dia bertukar pukulan dengan Da Wei, Tang Tian tiba-tiba menyadari bahwa lawannya tidak sekuat yang dia bayangkan, dia juga tidak berbahaya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak selemah yang dia kira. Hari ini, Tang Tian memberikan segalanya. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari dan melihat cahaya. Ketika dia pertama kali memulai di planet yang sama sekali baru ini, dia mengerti sekarang bahwa dia semakin kuat tanpa sadar. Selama ini, Tang Tian telah ditekan. Dia meledak. Seolah dalam sepersekian detik, semua pengekang yang mengikatnya menghilang. Dia bisa menyerang semua yang dia suka. Setiap kali dia bergerak, itu sempurna, dia percaya diri, dan dia ingin mencoba berbagai gerakan. Semua teknik aneh dan lucu itu meningkatkan kekuatan bertarungnya. Sayangnya, dia percaya diri. Itulah yang dikenal sebagai bertarung menuju kegilaan. Semakin dia percaya diri, semakin akurat dan tepat teknik-teknik bela diri, semakin mudah baginya untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan kemudian akan meningkatkan kepercayaan diri, karena itu, ia hanya akan menjadi lebih baik. Niat Tang Tian untuk bertarung melonjak tinggi.
Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, dia mengalami keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bertarung. Jadi ketika dia melihat sekelompok seniman bela diri ganas muncul dari sudut jalan, dia tidak sedikit pun khawatir. Sebaliknya, matanya menyala seolah-olah dia adalah binatang buas yang kelaparan melihat sekelompok mangsa yang muncul tepat di depannya. Cepat, pegang Gusue. Pindahkan. Menyerang. Melihat semua seniman bela diri yang bergegas, Tang Tian tersenyum tiba-tiba seolah-olah dia adalah binatang buas yang kelaparan tidak terpuaskan. Mengungkap gigi liciknya yang bernoda darah. Idiot. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Tang Tian menghilang. Saat berikutnya, Tang Tian muncul kembali di tengah-tengah sekelompok seniman bela diri ini. Kekuatan Tang Tian melampaui apa yang mereka bayangkan. Antara saat Tang Tian muncul di antara mereka, mereka tidak bereaksi. Setelah Tang Tian berjuang keluar dari kamar 18 angka perunggu, ia memiliki kepekaan luar biasa terhadap peluang yang jauh melampaui yang bisa dibayangkan siapapun. Bahkan jika itu hanya peluang 10%, dia tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, sekelompok orang ini jelas tertegun dan lambat. Tang Tian berputar di tempat. Dengan kedua kakinya yang bertindak seperti pisau baja, dia mengayunkannya. Cahaya yang berkilauan dan tajam muncul dari tanah. Tantui Blade. Tang Tian mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Tubuhnya semakin pendek dan pendek. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan seolah-olah itu adalah sumber air. Sebanyak 3 meter ditutupi oleh aura pisau. Swoosh! Aura Blade Tantui yang mewah dan berkilauan meluas. Darah berceceran seperti kelopak bunga yang turun salju. Jeritan mengisi adegan itu. Pertarungan yang bagus. Itu pertarungan yang bagus. Dari jauh, Gu Wei, yang menyaksikan pertempuran, tertawa. Tiba-tiba, pidatonya melambat dan dia bertanya dengan tidak yakin, aku tidak ingat Tantui bergerak seperti itu. Da Wei takut dengan apa yang dia saksikan. Mereka beruntung telah melarikan diri. Ketika dia mendengar pertanyaan Tuan Muda, dia menjawab dengan ragu, itu mungkin teknik membunuh karena hanya teknik membunuh yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Aku ingat teknik membunuh Tantui, sepertinya dikenal sebagai Gyroscope Blade. Petik 2. Gu Wei langsung percaya padanya. Karena nama kepindahan itu terlalu realistis. Tapi, itu adalah teknik membunuh lagi. Dari Flying Falcon Vortex sebelumnya, wajah Da Wei sedikit jelek, dia melihat ke bawah pada teknik bela diri peringkat 5, serta teknik membunuh peringkat 5, tetapi teknik terbang acak pemuda misterius ini, kekuatan dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada apa yang dia lakukan. Telah membayangkan. Dia menghancurkan otaknya, tapi tetap saja, dia tidak bisa mengerti mengapa. Sekarang bajingan itu punya teknik pembunuhan lain di lengan bajunya. Aura bilah meledak seperti air mancur, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Setiap tetes darah membeku. Beruntung kita keluar. Kalian semua bisa merasakannya. Da Wei memiliki firasat bahwa bajingan ini akan mengejutkan semua orang. Intuisi ini kuat, berantakan. Bilah giroskop. Teknik membunuh Tantui. Ketika ia secara kebetulan menggunakan teknik ini, Tang Tian sangat gembira. Dia ingin melompat-lompat, bersiul sangat bahagia. Setiap seniman bela diri dalam jarak 3 meter dari jari-jarinya terluka parah. Mereka semua menangis di tanah. Beberapa seniman bela diri yang berdiri jauh, membeku dan berkeringat dingin. Mereka sangat pucat. Di mata mereka, anak muda ini adalah iblis. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk memiliki pasangan mereka sendiri jatuh ke lantai seolah-olah mereka adalah gandum, mereka telah dipotong. Adegan ini sangat menakutkan. Tiba-tiba, sebuah teriakan memecah kesunyian. Kalian semua, kejar Gusue. Aku akan menangani orang ini sendiri. Petik 2. Peluit penuh gairah menggesek langit seperti bintang meteor. Seorang pria dengan rambut merah menyala muncul di depan Tang Tian. Dengan tampilan berkontur, tubuhnya ditutupi api merah panas. Dia menatap Tang Tian dengan mata birunya yang dingin. Gu Wu dan Da Wei sangat senang ketika mereka melihat ini. Cilan! Gu Wu berteriak, hampir tidak menekan kegembiraannya. Da Wei tetap diam. Tentu saja dia tahu siapa Cilan. Semua pemimpin heroik yang menarik pamannya Gu Yong, mereka semua lebih kuat darinya. Terutama ketika menghadapi pertempuran di muka, mereka bahkan lebih agresif. Tapi, tanpa alasan, firasat Da Wei tumbuh lebih kuat. Meskipun bajingan ini tampan, Tang Tian bahkan tidak melihatnya sekalipun. Dia tidak lupa bahwa dia ada di sini untuk melindungi Gusue. Bahkan tidak memikirkannya. Tang Tian mengerang dan dengan gerakan, dia tidak bisa ditemukan. Ingin berpikir untuk melarikan diri. Cilan mencibir. Dengan secercah api, dia juga menghilang. Desir, tubuh menyala-nyala Cilan menghentikan langkah Tang Tian. Dia berkata dengan bangga, tidak ada yang bisa lepas dari ujung jari Cilan. Dia bisa mengatakan kalimat yang begitu panjang karena teknik tubuh cahayanya dikenal sebagai Intercepting Flowing Flames. Untuk teknik tubuh cahaya peringkat 6, itu pasti sangat indah. Bagian terkuat dari Intercepting Flowing Flame adalah bagian Intercepting. Itu akan menghentikan semua musuh dan jarang memiliki saingan. Tang Tian sedikit terkejut tetapi kemudian, dia tersenyum, idiot. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang lagi. Menyerah. Cilan berkata dengan dingin. Nyala apinya bergetar dan sekali lagi, dia muncul di depan Tang Tian.
Dia memandang Tang Tian dengan mengejek, hanya kamu, dan kamu pikir kamu bisa melepaskan aku. Tang Tian tetap diam. Puh! Serangkaian teriakan datang dari belakangnya. Cilan kaget. Dia tidak berani berbalik, dan terus menatap Tang Tian. Pria itu kuat dan kuat. Jika dia hanya sedikit terganggu, dia akan disergap. Tapi, Cilan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tunggu sebentar. Tang Tian yang berdiri tepat di depan mulai memudar. Berita buruk, dia jatuh cinta pada perangkapnya. Tang Tian terus memudar sampai dia menjadi kabut. Cilan memutar kepalanya dengan cepat. Hanya untuk melihat dirinya menderita kekalahan telak. Seniman bela diri yang normal itu semua dicincang oleh Tang Tian seolah-olah mereka adalah sayuran. Wajah Cilan berubah hijau. Dia adalah pria yang sombong. Dan dia sesumbar beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia dimainkan. Entah dari mana, dia ditampar wajahnya. Tang Tian, yang baru saja membereskan semuanya, membuat wajah lucu di Cilan. Jika dia tidak membuat wajah, dia pasti tidak akan bisa mengungkapkan kesenangan yang ada dalam hatinya. Ketika dia melihat wajah hijau Cilan menjadi hitam, dia sangat senang. Tang Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia jauh lebih senang daripada ketika dia mengalahkan semua orang kecil itu. Apakah kamu mencari kematian? Cilan meludahkan kata-kata di antara giginya. Dengan secercah api, dia menerkam ke arah Tang Tian. Cilan bersumpah dalam hatinya bahwa dia perlu merobek bajingan mengerikan ini menjadi jutaan keping. Tang Tian menjadi lebih besar dan lebih besar di matanya, tetapi tiba-tiba, rasa bahaya yang kuat mengintai di sekitarnya. Apa-apaan? Segel monumen persegi panjang muncul dalam penglihatannya tanpa tanda. Dia terbang dengan kecepatan sangat cepat. Keduanya sudah sangat dekat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia memandang tanpa daya saat matanya membesar. Tidak. Dia menutup matanya dengan ketakutan. Bang! Saat mereka bertabrakan, Tang Tian tidak tahan untuk melihat. Dia menabrak Great Monument Palm Cell dengan kecepatan tinggi, betapa menyakitkan itu. Tapi Tang Tian tahu, Great Monument Palm Cell-nya jauh lebih kuat dan lebih kuat dari batu biasa. Wajah Cilan menabrak Great Monument Palm Cell. Dia mempertahankan postur yang menunjukkan bahwa dia maju ke depan. Tapi dia tidak bergerak 1 inci. Seolah-olah dia adalah patung. Kamu menabraknya sendiri. Gumam Tang Tian, menunjukkan wajah seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Cilan mengandalkan intuisinya. Jika dibandingkan dengan intuisi anak muda dewa itu, betapa tertekannya kamu. Dia menarik kekuatan sejatinya dan segel besar palem monumen menghilang. Wajah Cilan berubah ungu. Pudong, dan pergilah, jatuh telungkup di tanah, tidak sadarkan diri. Tang Tian mengamati sekeliling, melihat seniman bela diri yang masih berdiri. Seniman bela diri itu seperti anak ayam kecil yang ketakutan. Segera, mereka mulai menjerit dan lari. Gu Wu tercengang. Awalnya, dia pikir itu akan menjadi pertempuran di antara para raksasa, dan tidak ada yang menarik tentang itu, tapi Cilan sebenarnya langsung dikalahkan. Itu keterlaluan. Da Wei gelisah, iya, itu dia. Kemenangan yang keterlaluan. Cara yang keterlaluan untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran musuh. Teknik pembunuhan yang aneh. Dia sendiri pernah mengalaminya sebelumnya. Itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Cilan terlalu ceroboh, tetapi bahkan jika dia tidak ceroboh, dia pasti masih tidak cocok untuk anak muda misterius ini. Anak muda misterius ini memiliki semua teknik pertempuran keterlaluan dan aneh. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Melihat semua orang yang terluka di tanah, Tang Tian merasa puas. Dengan pertarungan hari ini, dia bahagia, dan kuncinya adalah dia akhirnya bertarung sampai puas dan menang. Itu benar-benar hebat. Akhirnya dia puas diri dan dia bisa berpuas diri. Tang Tian memeluk tangannya, dia berdiri bangga dengan wajah yang tinggi dan kuat di tengah lapangan. Berhati-hatilah agar hati tidak berhenti dari kesombongan. Jika dia harus berbicara tentang satu-satunya penyesalan, itu adalah bahwa dia belum memahami teknik pembunuhan palem monumen besar. Tapi Tang Tian, yang hatinya merasa puas, dengan sangat cepat melemparkan pikiran cacat itu ke belakang kepalanya dan menikmati kemenangan. Semua orang lain takut padanya. Bahkan Cilan dijatuhkan secara langsung, tatapan semua orang di Tang Tian menjadi penuh ketakutan. Dari mana ahli ini berasal? Tang Tian meluruskan posturnya, karena tidak ada yang datang untuk melawannya, dia akhirnya sedikit tidak sabar. Bagi seseorang yang memiliki pengalaman dan kualifikasi menjadi tiran di sekolah, menghadapi situasi seperti ini, dia sangat terbiasa dengan itu. Bawalah semua perhatianmu padaku. Ibu jari Tang Tian menunjuk ke dirinya sendiri, dan dengan wajah galaknya, mulai hari ini dan seterusnya, Gu Sue berada di bawah perawatan aku. Siapapun yang tidak mengakuinya, aku akan mematahkan kakinya. Petik 2. Setiap tiran sekolah sangat berpengalaman dalam jenis naskah ini. Satu kalimat sengit dan kuat, dengan semua orang yang terluka di lantai sebagai panggung, di bawah ratapan dan tangisan penderitaan, itu sama sekali tidak lucu. Tidak ada yang berani tertawa. Setelah menjatuhkan hukuman itu, Tang Tian tidak peduli dengan sekelompok orang. Ekspresi Gu Sue dan Mulei membeku kaku dalam tampilan yang aneh. Dalam tatapan aneh itu, seolah-olah mereka melihat hantu, seperti tatapan mereka pada Tang Tian. Mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar melihat hantu. Tang Tian bingung, mengapa kalian berdua menatapku seperti itu? Tetapi setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak, kalian berdua pasti kaget dengan pemuda yang seperti dewa ini.
Gusue dan Mulei menatap kosong. Apakah aku benar? Apakah aku benar? Tang Tian mendekatkan wajahnya, ekspresi antisipasi di atasnya. Ya, kami benar-benar terkejut. Gusue menelan ludahnya, mengangguk, dan tanpa sadar menjawab. Tang Tian tersenyum sampai bibirnya mencapai telinganya, dia meletakkan tangannya di pinggulnya dan mengangkat kepalanya, hidungnya menunjuk ke langit, dan tertawa terbahak-bahak, pengetahuanmu masih terlalu terbatas, tapi, perlahan-lahan kalian berdua akan sekali lagi sangat memahami pemuda seperti dewa ini. Petik 2. Hati Gusue terasa sangat aneh. Bocah ini, dia berpura-pura waktu sebelumnya. Dia benar-benar tidak mampu menempatkan pemuda yang matang dan tulus yang menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dan bocah yang sekarang berteriak bersama-sama dengan keras. Meskipun dia telah menyelamatkannya sebelumnya. Gusue tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat ini. Tang Tian, yang mendapat pujian, sangat senang, dia melihat ke kiri dan kanan dengan matanya, melihat semua orang yang terluka di sekitarnya membuatnya merasa dia tidak punya tempat untuk berjalan, dan dia berkata dengan keras, maafkan aku akan beristirahat, aku akan mengirim kalian semua keluar. Petik 2. Pertama, dia meraih 2 seniman bela diri di lantai, dan dengan santai melemparkan mereka ke samping. Papa. 2 seniman bela diri yang mendarat di lantai langsung pingsan. Tang Tian sangat cepat, tangannya seperti angin, dan orang-orang hanya bisa melihat seluruh langit dipenuhi dengan angka-angka terbang, dan sangat cepat seluruh halaman bersih. Mulai diam-diam tercengang, lengan yang kuat. Dengan satu pandangan dia bisa mengatakan bahwa Tang Tian murni menggunakan kekuatan lengannya saat melempar orang-orang, semua seniman bela diri yang berat itu, di tangannya berat mereka dapat diabaikan, dengan lemparan biasa, mereka akan terbang lebih dari 30 meter. Tidak hanya Mulai menyaksikan dan menyadari bahwa, semua seniman bela diri yang awalnya bisa mengaduk juga bisa melihatnya, seolah-olah mereka memiliki seember air dingin yang dituangkan di atas kepala mereka, karena mereka sekarang tidak berani bertindak secara membabi buta tanpa berpikir. Itu pasti membutuhkan begitu banyak kekuatan. Humble Forest Planet berada di bawah kendali Onyx Soul, namun, untuk memiliki kekuatan yang menakjubkan bahkan sebelum membangunkan meridian darah, jarang terlihat. Tang Tian akhirnya sedikit lelah. Setelah menguap, lapisan kabut tiba-tiba muncul di matanya, sangat mengantuk. Melihat Gusue yang sedang duduk kosong, dan orang baja Mulai, dia melambaikan tangannya, aku akan tidur dulu, sangat lelah. Selesai, dia secara acak menemukan ruang kosong di samping api unggun, memilih beberapa batang kayu sebagai bantal, lalu berbaring dan tidur. 10 detik kemudian, dengkurannya berangsur-angsur naik seperti gelombang, menjadi lebih besar dan lebih keras. Gusue terpana, ekspresinya kaku saat dia menatap Tang Tian yang tertidur. Masih ada musuh di luar. Tidak aman di sini. Akan ada bahaya kapan saja. Tapi, Tang Tian sudah tidur seperti babi. Setelah beberapa saat, ekspresi Gusue mencair, dan dia benar-benar tertawa. Dia benar-benar sesuatu yang lain. Dia memeriksa wajah Tang Tian dengan hati-hati. Tang Tian, yang tertidur lelap, seperti bayi kecil, mulutnya terbuka, terlihat sangat bodoh, dan di sudut mulutnya ada air liur yang berkilauan. Dia asyik memperhatikannya, dan mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas. Beberapa detik singkat ketika Tang Tian tiba-tiba bergegas ke arahnya di White Talang, tiba-tiba muncul dalam pikiran Gusue. Tang Tian pada periode waktu itu, seperti binatang buas yang akut. Gusue telah melihat begitu banyak pemuda yang muda dan berbakat, tetapi Tang Tian berbeda dari mereka. Apakah itu ketulusan? Mulai mendengus, dan membangunkan Gusue. Gusue memperhatikan wajah pucat Mulai, dan dia menjadi pucat dengan ketakutan, pamanmu, apa kabar? Mulai tertawa terbahak-bahak, nona muda santai, outmu tidak akan mati dengan mudah. Api hijau surgawi di tubuhnya terus menggigit luka biru di pinggangnya. Hanya setelah flames hijau surgawi selesai sedikit biru terakhir, Mulai akhirnya menghembuskan napas dan bersantai, dan duduk di tanah. The Green Heavenly Green Meridian di tubuhnya mampu memurnikan racun. Ini benar-benar berkat dia hari ini. Mulai berkata dengan lembut, aku tidak berharap bahwa dia akan bersedia membantu kami. Iya, nada suara Gusue dipenuhi dengan emosi. Mulai muram untuk sementara waktu, dan tiba-tiba berkata, nona muda pergi dan istirahat, aku akan berjaga-jaga untuk malam ini. Gusue sedikit khawatir, dan orang-orang itu. Dia menunjuk seniman bela diri yang menjaga jalan-jalan di sudut, mereka semua menatap lokasi mereka, bahkan jika mereka berpikir untuk bergerak, mereka tidak berani melakukannya. Mereka semua takut setengah mati, tidak ada yang perlu ditakuti. Nada Mulai dipenuhi dengan jijik, tetapi dia berpikir tentang dirinya bertarung melawan Tang Tian, itu akan berubah menjadi kira-kira sama, wajah tuanya menjadi merah, dan dia berkata, dengan aku menjaga, nona muda bisa santai. Mulai memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, wawasannya efisien dan tidak bermoral, dengan satu pandangan, dia bisa melihat melalui para seniman bela diri yang sudah tidak punya keinginan untuk mengambil tindakan untuk menyerang, mereka sudah kehilangan keberanian mereka. Penampilan Tang Tian mengejutkan dan membuat bulu kencang, bahkan untuk Mulai, ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, untungnya dia tidak bertemu lawan yang begitu menakutkan. Mulai menepis pikiran yang mengganggu di kepalanya, duduk bersila, dan mulai memutar kekuatan sejatinya.
Dia tahu bahwa pertempuran sengit masih akan datang, dia harus pulih secepat mungkin. Meskipun Tang Tian kuat, untuk satu kepalan bertarung dengan 4 tangan, itu akan sulit, dan yayasan keluarga Gu begitu dalam dan mendalam sehingga orang luar tidak mampu membayangkan. Tang Tian mungkin satu-satunya orang yang tidur nyenyak di seluruh Black Mountain City. Dia telah menggunakan semua energinya untuk mempertahankan dan mengusir serangan rentetan dari keluarga Gu. Jumlah seniman bela diri yang dipukuli oleh tangannya, telah menyebabkan seluruh keluarga Gu tiba-tiba berada di jalan buntu. Shock of Black Mountain City. Black Mountain City berada di bawah keluarga Gu. Keluarga Gu adalah keluarga terbesar di Black Mountain City, dan pengaruh mereka mengakar dalam ke Black Mountain City, yang tak seorang pun bisa goyang. Dan ini adalah masalah keluarga-keluarga Gu. Klan lain tidak memiliki ide sedikit pun untuk ikut campur, perselisihan internal di dalam keluarga Gu sangat pahit, dan tidak ada yang berani ikut campur. Soal tubuh Gu Sue yang memegang Snow Rainbow Blood Meridian, sudah menyebar di Black Mountain City, semua orang tahu, siapapun dari keluarga Gu bisa memperjuangkannya, tetapi jika ada orang luar yang berani memasukkan tangan mereka ke dalam masalah tersebut, mereka akan mati dengan mengerikan. Semua orang bisa menebak bahwa Gu Sue mendapat bantuan, kali ini, mungkin dia punya kesempatan untuk kembali. Petinggi keluarga Gu baru saja mengalami pergolakan hebat, karena keluarga Gu Sue kali ini, terkena dampak dan menderita bencana. Asap masih melekat di pertemuan para tetua, masing-masing dan semua tetua menghirup asap, tetap diam. Sinar matahari pagi menerobos jendela, tetapi tidak mampu menembus kabut tebal. Duduk di kursi pertama, Gu Anxiong memiliki ekspresi gelap, dia hanya menjadi kepala keluarga Gu selama 3 hari, dan benar-benar memegang benda itu di tangannya. Gu gagal dalam penculikan itu, rahasia tubuh Gu Sue yang memiliki meridian darah menyebar seperti api. 5 tetua telah tiba. Gu Anxiong bisa duduk di posisi kepala keluarga karena ada lebih dari 3 tetua yang mendukungnya, tetapi masalah tentang Gu Sue, tidak satu pun dari tetua yang mendukungnya. Jika meridiannya mampu memunculkan keturunan dengan Snow Rainbow Blood Meridian, maka meridiannya akan menjadi meridian nomor 1 yang tidak perlu dari keluarga Gu. Bagaimanapun, terlepas dari cabang apapun yang akhirnya dipilih Gu Sue, untuk keluarga Gu kita, itu bukan kerugian. The Great Clan Elder membuka mulutnya dan berbicara, tapi, tanpa ragu, keselamatan Gu Sue tidak boleh dikompromikan. Ini terkait dengan nasib keluarga Gu kami mulai hari ini dan seterusnya, dan dengan poin ini, tidak boleh ada jalan keluar. Petik 2. Gu Anxiong tahu bahwa tetua klan besar mengatakan bahwa baginya untuk mendengar, cabang Gu Sue yang dimusnahkan, secara langsung terhubung dengannya. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, itu benar. Semua kepentingan cabang yang diperluas, tidak dapat mengesampingkan kepentingan utama keluarga Gu. Petik 2. Semua tetua klan lainnya semua setuju. Aku mendengar bahwa ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, dia bertemu pembunuh tirai kegelapan dari serangan Kia. Surga memberkati keluarga Gu aku. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di lain waktu. Mata ketiga yang lebih tua melintas niat membunuh, sepertinya kita harus membunyikan bel alarm beberapa orang. Kapan keluarga Gu kita menjadi orang yang bisa diganggu? Betul. Tetua keempat berbicara, kita harus membalas. Great Clan Elder membuat keputusan akhir, itu tidak akan pernah terjadi. Tampaknya membawa Gu Sue langsung kembali ke keluarga Gu lebih baik, ini adalah masalah nasib keluarga Gu kita tidak bisa mengambil risiko kesalahan. Gu Anxiong tiba-tiba bertanya, apakah ada yang tahu tentang masa lalunya? Semua tua-tua saling memandang, sepertinya tidak ada yang tahu. Karena masa lalunya tidak jelas, bagaimana kita bisa membiarkan orang itu tetap berada di samping Gu Sue? Gu Anxiong bertanya. Alasannya bermartabat, dan dengan pemahamannya tentang tetua klan, semua orang tua dari keluarga tidak akan menempatkan meridian darah keluarga Gu di tangan orang lain. Seperti yang diharapkan, semua tetua sepakat. The Great Clan Elder berbicara, karena seperti ini, Ling Su, pergi dan melakukan perjalanan. Iya, seorang lelaki muda yang tampak normal berdiri, dan berbalik untuk pergi. Mulut Gu Anxiong memperlihatkan senyuman yang tidak bisa dihapus, karena Ling Su mengambil tindakan, pemuda misterius itu pasti sudah mati. Gu Sue, yang tidak punya kartu untuk dimainkan, pasti tidak punya cara untuk kembali. Seekor kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh, orang tua Gu Sue menderita komplotan melawan mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa cabang Gu Sue benar-benar musnah. Keluarga cabang Gu Sue masih memiliki banyak orang, dan selain di dalam Black Mountain City, tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Waktu, dia tidak bisa memberi Gu Sue waktu untuk mengumpulkan orang. Selama Gu Sue menikah dengan keluarga cabang manapun, cabang itu akan sepenuhnya musnah. Pada saat itu, Gu Sue hanya bisa menjadi mesin kelahiran. Tang Tian membuka matanya, matahari pagi bersinar di wajahnya, hangat dan nyaman. Dia meregangkan tubuhnya, melambai seperti ikan mas yang sedang tegak, dan melompat. Dia telah tidur sangat nyenyak, dan dia merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tidak pernah berakhir, dia merasa energi. Gu Sue tidur nyenyak, beberapa hari terakhir ini dia meregangkan pikiran dan tubuhnya, hingga kelelahan. Tidur nyenyak, sudut matanya memiliki noda air mata. Hati Tang Tian sedikit tergerak, meskipun dari awal hingga akhir, Gu Sue telah menunjukkan ketenangan dan pengalaman yang jauh melebihi usianya, hatinya pasti dipenuhi dengan kesedihan.
Mulai terkejut dengan gerakan Tang Tian, dia membuka matanya, memandang Tang Tian, dan sekali lagi menutup matanya. Tang Tian melihat sekeliling, tiba-tiba matanya menyala, di sudut halaman ada sebuah sumur. Dia menemukan ember dari reruntuhan di sekitarnya, dan mulai menimba air. Splash! Tulang es yang mendinginkan air sumur, memercik dari kepalanya ke kakinya, semua pori-pori di tubuhnya berkontraksi, dan semua kantuk segera menghilang. Tiba-tiba memikirkan pagi hari setiap hari di Starwind City, Tang Tian tidak bisa menahan senyum. Dia sudah lama tidak berlatih seni bela diri yang mendasar. Begitu ide itu muncul, hati Tang Tian langsung menggelitik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia pergi ke posisi pelatihannya, dan mulai melatih teknik bela diri yang mendasar. Tidak yakin apakah itu karena dia tidak berlatih begitu lama, tetapi teknik bela diri dasar entah bagaimana tampak begitu asing. Tetapi setelah semua hal yang telah dia latih selama 5 tahun, dengan sangat cepat, Tang Tian menemukan perasaan yang dia miliki saat itu. Perasaan yang akrab, membanjiri setiap titik tubuhnya. Pelatihan dan pelatihan, Tang Tian menjadi semakin serius, ketika sinar matahari menyinari wajah maskulin itu, memperlihatkan ekspresi merenung. Dia memiliki kesadaran baru. Mulai terkejut melihat Tang Tian yang asyik dan terserap, teknik bela diri dasar, Tang Tian berlatih teknik bela diri mendasar, dan dia sangat sabar dalam berlatih. Dia bahkan linglung. Teknik bela diri mendasar adalah tahap pelatihan utama di sekolah-sekolah, yang diberikan di sana. Yang benar adalah, mayoritas orang pada usia 4 atau 5 tahun, orang tua mereka atau patriark keluarga akan memberikan teknik-teknik bela diri yang mendasar untuk meletakkan fondasi. Seorang jenius yang kuat dan kuat, bangun lebih awal, untuk benar-benar berlatih dan mengembangkan teknik bela diri yang mendasar. Adegan di depannya tidak terbayangkan olehnya. Jika dia tahu bahwa Tang Tian telah melatih teknik bela diri mendasar selama 5 tahun, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan muncul? Gusue terbangun oleh suara tinju Tang Tian, dia duduk, hanya ketika dia benar-benar sadar dia menyadari bahwa Tang Tian sedang melatih teknik bela diri, dan dia terpana, teknik bela diri yang mendasar. Pikiran mulai terganggu oleh ucapan tiba-tiba Gusue, dia mendapatkan kembali fokusnya, memalingkan wajahnya yang sangat prihatin dan bertanya, "Nona muda bangun." Keheranan pada wajah Gusue berkurang, dia tersenyum manis pada Mulei dan menjawab, Aku tidur nyenyak." "Pamanmu, dia benar-benar berlatih teknik bela diri yang mendasar." Tatapan Gusue kembali ke Tang Tian, dia tidak mengerti. Mulai mengangguk, dia sudah berlatih sebentar. Dasar-dasarnya sangat kuat, tidak, aku harus mengatakan sangat sempurna. Ini adalah pertama kalinya aku melihat teknik bela diri fundamental yang begitu sempurna, dia pasti menghabiskan banyak waktu untuk teknik bela diri dasarnya. Petik 2. Tiba-tiba, suara yang dihasilkan dari angin dari tangan Tang Tian mulai berubah. Mulai sedikit terkejut, dan segera menoleh untuk melihat. Suara angin dari tinju, itu tidak benar. Suara serangan dari tinju jelas tidak benar, pukulan teknik bela diri dasar memiliki suara angin tinju yang paling biasa, lagi pula, teknik bela diri dasar semuanya sangat mudah, menekankan pada menghasilkan kekuatan, dan bukan perubahan gaya. Tapi angin kepalan itu terlalu dalam dan rendah. Itu begitu dalam dan rendah sehingga ketika Mulai menyaksikan dari kejauhan, dia juga bisa merasakan getaran tidak jelas. Ketakutan tertulis di seluruh wajah Mulai, yang berubah menjadi kejutan luar biasa. Sebenarnya ada seseorang yang bisa melatih teknik bela diri mendasar mereka ke tingkat ini. Tiba-tiba ada suara mendengus, seolah-olah meledak tepat di samping telinga Mulai. Wajah Mulai berubah. Bayangan seseorang seperti kabut cahaya, datang berputar ke arah mereka, lambat dan tidak tergesa-gesa, tetapi dalam sekejap mata, itu muncul di depan mata semua orang. Murid Mulai tiba-tiba berkontraksi. Ling Su. Tang Tian benar-benar tenggelam dalam teknik bela diri yang mendasar, yang jelas-jelas akrab dengan tulang, tetapi tiba-tiba dia memiliki kesadaran baru, dan di tengah-tengah kebahagiaan, dia benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Memberi teknik-teknik bela diri yang mendasar adalah keterampilan dasar melepaskan kekuatan, dan setiap seniman bela diri akan belajar bagaimana melakukannya. Setelah level kedua di mana kekuatan sejati terlibat, jumlah kekuatan yang dilepaskan murni dari tubuh fisik akan melemah banyak. Sebaliknya, kekuatan sejati mampu berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, kekuatannya menjadi lebih besar. Kekuatan tubuh fisik seseorang mungkin terlihat jelas ketika seseorang berada pada level kultivasi yang rendah, tetapi ketika levelnya meningkat, kekuatan true power akan mengambil alih kekuatan otot dengan cepat. Tang Tian berada di tingkat kelima. Dia murni menggunakan kekuatan ototnya dan sudah kehilangan kekuatannya. Ketika levelnya meningkat, tanda-tanda seperti itu akan jauh lebih signifikan. Tapi hari ini, ketika Tang Tian mengulangi lagi untuk memahami teknik-teknik kekuatan ledakan otot mendasar ini, ia menyadari kekuatan ototnya dan kekuatan sejati benar-benar berbeda. Dan ada hubungan yang sedikit namun tidak jelas ini. Dia terkejut. Mungkin, keduanya bisa digabungkan. Itu ide yang berani. Mata Tang Tian langsung menyala. Kekuatan tembakan semburan yang mendasar biasanya diselesaikan oleh otot. Tapi di dalam otot, ada saluran ki kecil. Jika dia bisa mengerutkan otot-ototnya dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan sejatinya dan mengirimkannya melalui saluran-saluran ki kecil ini, maka apa efek yang akan dia dapatkan? Gagasan liar ini membuat eksperimen Tang Tian. Itu berbeda dari semua pukulan dan tendangan lainnya.
Sejak awal, Tang Tian tidak pernah ditahan. Sebagai contoh, ketika dia berkultivasi untuk tubuh derek, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan manual gaya Ki derek tingkat 5, jadi dia mulai meraba-raba dan kemudian berhasil mempromosikan tubuh derek ke tingkat kelima. Ada banyak manfaat dengan kartu umum roh, tetapi mereka pada akhirnya adalah pemahaman dari pemilik sebelumnya. Karenanya, ada banyak barang pribadi yang disimpan di dalamnya. Untuk teknik bela diri yang sama, pemahaman seseorang akan berbeda dari yang lain. Jadi, ketika mereka membuat kartu semangat umum, itu pasti akan berbeda. Seseorang tidak boleh membabi buta percaya dan mengikuti kartu umum roh, bahkan kartu umum roh peringkat emas. Dalam periode waktu ini, itulah yang dipelajari Tang Tian. Ketika Tang Tian mengolah manual Ki derek gaya, ia menghasut kekuatan sejati dalam saluran Ki yang lebih kecil yang sangat asli. Terutama ketika Tang Tian berhasil mengolah energi tubuh derek, dia tahu semua saluran Ki kecilnya di ujung jari. Seketika, Tang Tian menyadari ada beberapa perubahan. Ketika kekuatan sejati dan kekuatan otot digunakan pada saat yang sama, itu akan sangat membantu untuk teknik bela diri yang mendasar karena membantu untuk mempromosikan kekuatan seseorang. Dia bisa mendengarnya dari perubahan angin yang dihasilkan tinjunya. Sekarang, kekuatan sejati Tang Tian bisa meniru 3 jenis energi, getaran, energi tubuh derek, dan energi naga langit. Jadi ketika dia mengintegrasikan berbagai jenis energi ke dalam teknik bela diri yang mendasar, itu jelas akan memiliki gaya yang berbeda. Teknik bela diri yang mendasar bukanlah tujuan Tang Tian, tetapi jika dia bisa membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi seperti Great Monument Palm dan mengintegrasikan True Power ke dalam mereka, apakah itu akan membantu meningkatkan kekuatan teknik bela dirinya? Saat Tang Tian tenggelam dalam pikirannya, terangan tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Kemudian, suara serak, seperti alarm polisi, berangkat melintasi langit. Muncul seolah-olah itu adalah kelabang yang merayap keluar untuk lubangnya. Hati Tang Tian turun. Tanpa berpikir, dia membungkuk dan menarik Tan Tui. Tan Tui Blades. Satu sinar aura bilah putih tersebar ke udara dari kakinya yang kencang dan lurus. Kabut pudar terangkat. Ding! Aura bilah dan aura tombak bertabrakan. Keduanya hanya merasakan transmisi kekuatan yang mendalam dan kemudian mereka mundur. Lingsu mundur selama 5 langkah sebelum dia stabil. Hatinya menjadi dingin. Tan Tui yang kuat dan tajam. Wajah sombong dan angkuh langsung menghilang. Dia mempelajari kembali Tang Tian. Untuk dapat mengalahkan Dawei dan Cilan, dia tentu saja bukan standar biasa-biasa saja. Surat wasiat Lingsu dibakar. Sangat jarang bisa bertemu dengan lawan yang kuat. Tang Tian sangat gembira. Dia berhasil. Sebelumnya, bilah Tan Tui berbeda dari bilah Tan Tui yang biasanya. Meskipun bilah Tan Tui yang biasanya bisa menciptakan aura bilah, auranya selalu hambar dan kusam. Itu tidak pernah setajam dan sesingkat ini, dan aura blade benar-benar mengeluarkan kabut Ki yang pudar. Bisa jadi karena energi tubuh derek. Tang Tian tidak jelas apa yang digunakan kabut Ki itu, tapi jelas bahwa pisau Tan Tui baru jauh lebih kuat. Lingsu, yang perjuangannya sedang meningkat memuji, Tan Tui yang sangat kuat. Lagi. Pergelangan tangannya bergetar, tombak perak itu seperti kilat, ujung tombak yang dingin dan tajam, memproyeksikan lintasan yang tajam dan lurus ke arah Tang Tian. Sangat cepat. Tang Tian menyipit, tetapi dia baru saja mengalami terobosan. Saat ini, kekuatannya berada di puncaknya. Dia tidak takut. Itu adalah pisau Tan Tui yang lain. Bilah Tan Tui berwarna putih dan kabut pudar bersiul dan bangkit. Bilah Tan Tui dan ujung tombak sekali lagi bertabrakan. Mata Lingsu berbinar. Tepi tombak yang tajam dan tajam melompat sedikit, menyapu pisau Tan Tui dan langsung menuju Tang Tian. Naluri Tang Tian yang ganas dimainkan. Hampir pada saat yang sama, ia menggunakan lututnya sebagai titik fokusnya, dan sedikit menekuk lututnya untuk memasukkan betisnya tanpa mengubah kekencangan kakinya. Dengan lebar yang lebih pendek, dia terus berputar. Ding ding ding. Bilah pedati yang terus-menerus pada frekuensi yang sangat tinggi mengenai tombak. Ada nama untuk Tan Tui ini, itu disebut Calve Blade. Kekuatan Calve Blade mungkin kecil, tapi frekuensinya tinggi. Itu menyerang tombak dengan kecepatan tinggi seolah-olah itu adalah badai. Tombak bergetar dan menyapu wajah Tang Tian. Lingsu tidak pernah mengharapkan ini. Tes yang dicoba dengan baik sebenarnya ditangkis dengan metode Tang Tian. Dia terkejut. Namun, Tang Tian tidak banyak berpikir. Agar bajingan dapat menyerang secara tiba-tiba, dia pasti bukan orang yang baik. Dan, dia bergerak padanya. Memikirkan kata-kata sengit yang dia buat kemarin tidak ada gunanya. Wajah Tang Tian tenggelam. Sebagai seorang tiran terkenal, Tang Tian akhirnya mengerti jika dia tidak bisa melindungi kedaulatannya atas suatu wilayah, maka dengan sangat cepat, orang-orang bodoh yang datang kemarin tidak akan takut. Seseorang mencuri wilayahnya. Tak tertahankan. Tanpa ragu-ragu, Tang Tian mengumpulkan kekuatan untuk kaki kirinya dan bangkit menuju Lingsu. Di tengah udara, dia menggunakan kaki kanannya dan mengeluarkan serangkaian 7 Calve Blades. 7 aura blade terjalin di udara, membentuk layar pisau. Pada saat yang sama, Lingsu bereaksi cepat juga. Dia dan tombak mundur dan bahkan dalam waktu yang singkat, dia masih berhasil menghindarinya. Menyambut Calve Blades, dia menggunakan aura di ujung pedang padanya, seperti tetesan hujan, itu mulai memuntahkan. Ding ding ding. Suara tabrakan yang tajam dan padat memekakkan telinga. Dua bayangan langsung terpisah begitu disentuh.
Tang Tian kemudian melihat orang ini dengan jelas. Dia memutar-mutar ujung kakinya di tanah karena mati rasa. Tapi Ling Su tidak terlihat lebih baik, dia menyikat kedua telapak tangannya. Tang Tian tiba-tiba berteriak untuk berhenti, "Hei, bocah, mari kita istirahat selama 10 menit." Setelah mendengar ini, Ling Su tertegun, dan dia berkata, "Untuk apa? Aku belum makan sarapan." Tang Tian dengan percaya diri berkata. Ekspresi Ling Su membeku. Ling Su memeluk tombak peraknya dengan wajah hitam. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang meminta istirahat sebelum bertengkar. Dan itu semua karena dia tidak sarapan. Jauh dari sana, aroma barbekue memenuhi lubang hidung mereka. Konyol. Seseorang benar-benar makan daging barbekue di pagi hari. Di matanya, itu dipenuhi dengan kemarahan. Malam ketika sesepuh klan mengadakan pertemuan, dia tidak makan apa-apa sekarang, perutnya bergemuruh. Dan yang terburuk, dia harus melihat bajingan makan dengan lahap di depannya. Itu praktis menaikkan heklesnya, rambut di belakang leher. Dia yakin akan mengalahkan kotoran orang ini nanti sehingga dia akan memuntahkan semua makanan keluar. Gu. Itu berasal dari perutnya. Keheningan memenuhi udara. Dan sekaligus, wajah dicat hitam Ling Su memerah. Pendengaran bajingan ini harus benar-benar baik. Sangat. Hei, anak muda. Kamu pasti lapar. Tang Tian berbalik dan melambaikan daging barbekue padanya ke arah Ling Su sebagai isyarat undangan. Siapa yang kamu panggil anak muda? Ling Su mengamuk dan mengarahkan tombak perak ke Tang Tian. Jika kamu tidak lapar, maka aku akan memiliki semuanya. Tang Tian mengunyah daging barbekue dan berkata. Bajingan. Ling Su mengutuk dan berlari. Tanpa duduk, dia menerkam daging itu. 2 jam kemudian, Tang Tian dan Ling Su puas. Mereka berbaring di tanah dengan perut mereka sebesar semangka. Gu Sue dan Mulei menatap mereka dengan linglung. Mereka tidak bisa memahami apa yang mereka lihat. Bukan hanya mereka yang tidak mengerti. Orang-orang dari jauh yang menyaksikan pertempuran juga bingung. Sangat memuaskan. Ling Su tidak bisa membantu tetapi berbaring. Ini adalah kehidupan. Tang Tian berseru saat matahari bersinar ke arahnya. Hei, jangan berpikir kamu bisa menyuapku dengan makan daging panggang. Ling Su mendukung bagian atas tubuhnya dan tampak kesal. Kemudian, dia berkata dengan malas, namun, tetua klan besar memiliki niat untuk membawa kembali Nona Sue. Jangan menghentikan aku. Aku akan menganggapnya seolah-olah aku tidak bertemu dengan kamu. Petik 2. Wajah Mulei berubah. Dengan reputasi yang dibangun Ling Su, dan baginya untuk mengatakan hal seperti itu, dia percaya tidak ada yang berani menolak. Sebaliknya, Gu Sue sangat tenang. Bermimpilah. Tang Tian menjawab dengan malas juga, ini wilayah aku. Kamu telah melintasi wilayah aku. Bagaimana aku akan menjadi tetua klan di masa depan? Petik 2. Ling Su tidak pernah meskipun niat baiknya ditolak. Dia duduk tegak dan tampak serius, apakah kamu serius? Kenapa tidak? Mata Tang Tian masih tertutup. Nada malasnya menyebabkan Ling Su curiga jika dia tertidur. Kalau begitu, kurasa tidak ada cara lain. Ling Su berdiri, dengan wajah serius, aku tidak akan menentang perintah tetua klan agung. Pertempurannya akan meningkat dan dia mengarahkan tombak perak ke Tang Tian. Nada suaranya sedingin es sekarang, ayo. Mari kita bertarung. Petik 2. Ya, kamu tidak koma makanan. Tang Tian menguap, dengan mata murung. Dia mencibir, lelah. Aku sangat lelah. Ayo tidur dulu. Petik 2. Ling Su didorong ke dinding, jika kamu tidak bangun sekaligus, maka jangan salahkan aku karena kejam. Setengah jam. Aku hanya akan tidur selama setengah jam. Tang Tian menguap sekali lagi. Hentikan omong kosong. Bangun dan bertarung. Hanya pemenang yang memenuhi syarat. Ling Su ingin menikam Tang Tian sebesar-besarnya, tetapi sebagai seorang ahli, dia menghentikan dirinya sendiri. Lalu, 20 menit itu akan menjadi. Jika tidak, 10 menit juga akan terjadi. Mata Tang Tian dipenuhi dengan air mata. Dia mengantuk. Dia tidak bisa membuka matanya. Ling Su sangat marah. Dia belum pernah bertemu orang yang malas. Tapi Tang Tian bersikeras untuk tidur. Bahkan ketika ujung tombaknya hampir menusuknya, Tang Tian tetap tidak bergerak. Sangat mengantuk. Tang Tian hampir tidak bisa membuka matanya. Dia tidak pernah merasakan bahaya ketika Ling Su melakukan tindakan menikamnya. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di bumi ini? Ling Su sangat marah, tetapi dengan kebanggaan seorang seniman bela diri, dia tidak bisa menyelinap menyerang dia. Tiba-tiba, dia melihat sumur dari sudut matanya. Matanya berkilau. Ember itu masih ada di sana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Su terbang ke sumur, meletakkan tombak peraknya, mengangkat ember dan mengisinya dengan air. Ketika dia membawa ember yang penuh air ke Tang Tian sudah mendengkur. Dia tertidur dengan cepat. Tapi hehe. Ling Su mengangkat ember air di tangannya, percikan, dia menyiramnya. Air yang menusuk tulang dari Tang Tian yang basah kuyup. Seolah Tang Tian bermimpi bahwa dia jatuh ke dalam lubang es tiba-tiba, dia berteriak dan melompat dari tanah. Ketika dia melihat wajah bangga Ling Su dan ember di tangannya, Tang Tian bereaksi. Rambut Tang Tian berdiri dengan marah dan mengutuk Ling Su, aku memperlakukan kamu dengan daging panggang, tetapi sekarang kamu menggunakan air untuk menyiram aku. Bajingan. Petik 2. Ling Su memikirkannya dan segera dia pikir dia melewati batas. Saat dia akan menjelaskan, Tang Tian sudah menerkamnya. Ling Su,
yang pertarungannya sedang meningkat, menyadari bahwa tombak peraknya tidak ada di tangannya. Sebaliknya, itu adalah ember. Wajahnya berubah, tunggu sebentar. Tang Tian meledak dengan amarah. Tiba-tiba, dia menggunakan Flying Falcon Vortex. Satu pusaran demi satu terbang menuju Lingsu seperti sekawanan merpati putih. Sebelum itu dilakukan, Tang Tian membenamkan wajahnya dan mengeluarkan sinar aura pisau dengan tantuinya, mengirim mereka ke Lingsu. Lingsu menghindari mereka semua, tetapi Tang Tian diliputi kemarahannya. Semua serangan mencekiknya. Flying Falcon Vortex telah mengguncang Lingsu, dan aura pisau tantui yang padat telah menghalangi penglihatannya. Dalam kepanikan, dia mengangkat ember di tangannya tanpa sadar. Ember kayu langsung hancur. Aura pisau cukur yang tajam menyapu jembatan hidungnya dan memotongnya. Darah mengalir keluar. Dia berkeringat dingin. Hei, 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 teriak Lingsu. Tang Tian tidak punya niat untuk berhenti. Serangannya menghujani Lingsu seperti badai mengamuk. Dia mengubur kepalanya dan menyerang terus-menerus. Pada saat yang sama, dia mengutuk. Kamu mengambil niat baikku sebagai niat jahat. Aku memperlakukan kamu dengan daging panggang, tetapi sebaliknya kamu memercikkan air ke aku. Petik 2. Apakah kamu lelah hidup? Pria kecil, biarkan aku memberitahu kamu, siapapun yang berani menuangkan air ke aku akan dipukuli sampai menjadi bubur. Petik 2. Kamu sudah mati. Kamu ditakdirkan untuk menyesali tindakan bodoh kamu ini. Petik 2. Mati, bangsat. Lingiful Lingsu. Semua seni bela diri dihabiskan pelatihan pada tiang tombak merah berwarna perak itu. Tidak bersenjata dan tak berdaya, dia hanya bisa berjuang di tengah-tengah serangan Tang Tian menghujani dirinya. Itu adalah pertempuran yang sama sekali baru. Ketika Lingsu ditampar ke tanah oleh palem monumen Great Tang, Tang Tian kemudian dengan cepat menarik serangkaian tinju ke atasnya seperti badai mengamuk menabrak lantai. Dalam kurun waktu 10 detik, wajah Lingsu telah benar-benar berubah bentuk. Ini. Semua orang yang menyaksikan pertempuran semua berubah menjadi patung tanah liat. Mereka semua benar-benar terpana dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Itu adalah Lingsu, tombak perak Lingsu. Orang yang dipukuli seperti babi. Yang terbaring di tanah. Orang yang belum membalas, tetapi menangis. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Tang Tian menembak pukulannya dengan gila dan akhirnya, amarahnya mereda. Lingsu yang malang, dia cacat dari pukulan seolah-olah seekor gajah telah berjalan di atasnya. Tang Tian berhenti dan kembali menghadap Lingsu, dia bertanya, apakah kamu puas? Tidak. Jika kamu memiliki kemampuan. Lingsu mengamuk. Tanpa sepatah kata pun, dia membenamkan wajahnya dan mengirimkan pukulannya. Kata-kata Lingsu terhenti. Pukulan menabraknya selama total 30 detik sebelum dia berhenti. Apakah kamu puas? Tidak. Lingsu keras kepala, kamu tidak memiliki kebanggaan sebagai seniman bela diri. Tang Tian membantah, kamu makan daging barbeketku, lalu kamu menuangkan air ke aku, dan kamu ingin berbicara tentang kebanggaan seorang seniman bela diri. Petik 2. Tidak membiarkan Lingsu membalas, Tang Tian terus meninju selama 2 menit. Tang Tian tidak menggunakan kekuatan sejati, itu semua kekuatan fisiknya, tetapi dengan keganasan Tang Tian. Tinju ini menembus sampai ke tulang. Apakah kamu puas? Lingsu tetap diam. Aha, tidak membuat suara sekarang. Tang Tian kemudian mulai meninju lagi. Setiap pukulan menembus ke dalam daging menciptakan suara tamparan. Wajah Lingsu terpelintir karena rasa sakit. Tidak puas. Lalu aku akan mengulitimu dan mengikatmu. Tang Tian merasa lelah tetapi dia punya ide. Lingsu berteriak, seorang sarjana dapat dibunuh, tetapi tidak dihina. Sarjana apa? Tang Tian mengolok-olok, lalu dia mulai menanggalkan celana Lingsu. Lingsu panik, hei, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Tang Tian menutup telinga untuk kata-katanya. Lingsu benar-benar panik. Memikirkan telanjang di depan semua orang, dia langsung gemetaran. Akhirnya, dia mengakui, aku puas. Aku mengakui. Petik 2. Segera, Tang Tian berkata dengan bangga, hahaha, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya dan semuanya akan baik-baik saja, bukan? Ayo, panggil aku tetua klan. Petik 2. Itu terlalu memalukan. Bagaimana mungkin ada orang jahat di bumi? Aku seharusnya tidak menerima misi seperti itu. Tapi orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawannya. Lingsu berkata dengan marah, tetua klan. Hahaha. Ekspresi Tang Tian berubah segera. Dia melompat dari tubuh Lingsu, menarik Lingsu yang bengkak dan menyapu bersih semua debu yang ada padanya, mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah satu keluarga besar. Ayo, mari kita terus makan daging panggang kami. Petik 2. Daging panggang. Lingsu menangis mendengar kata-kata ini. Seluruh hidupnya hancur oleh daging panggang. Lingsu bersumpah untuk tidak pernah makan daging barbekue lagi. Dia memegang wajahnya dan mengambil tombak perak dari samping sumur. Ketika dia melihat betapa memar dan bengkaknya wajahnya dari pantulan air di sumur, wajah Lingsu menjadi hitam. Bajingan. Haha, memang, tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan. Tang Tian menunjuk, tetapi Lingsu menutup telinga untuknya. Dia duduk di pantatnya di samping Gusue dan memeluk tombak perak di tangannya.
Gu Sue yang tenang dan tenang memandang Ling Su, yang bingung dan langsung, dan merasa ditekan. Tiba-tiba, ada sosok di depan. Tang Tian juga duduk dan menamparnya sambil tertawa, kamu mencipratkan aku dengan seember air, dan aku memukulmu sekali. Kami bahkan. Petik 2. Kamu mengalahkan aku sekali. Kelopak mata Ling Su berkedut. Suhu tubuhnya turun. Gu Sue merasa lebih tertekan. Setelah setengah hari, para penjaga keluarga Gu tiba-tiba menyadari bahwa Ling Su duduk tanpa bergerak dan seolah-olah dia tidak punya niat untuk bergerak lagi. Ini. Semua penjaga yang datang bersama Ling Su berkeringat dingin. Segera, mereka berlari kembali untuk melapor kepada tetua klan agung. Setelah beberapa saat, dia kembali berkeringat. Tuan Ling Su, tetua klan besar sedang terburu-buru. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Su membuka matanya dan berkata, laporkan kepada tetua klan agung, Ling Su tidak akan bisa mengikuti sisinya mulai hari ini dan seterusnya. Silakan minta tetua klan agung untuk menunjuk ahli lainnya. Semua orang meledak. Tang Tian tertegun.